Bu Wulan sedang duduk di ruang tamu bersama kakak kandungnya, Tante Maya. Keduanya sedang membicarakan menantu Bu Wulan yang baru saja tinggal di rumah itu, Citra. Tante Maya menunjukkan sikap yang jelas-jelas meremehkan. Sambil melirik Citra yang sedang menyiram tanaman di halaman, Tante Maya berujar. Menantu zaman sekarang, kalau merasa punya paras cantik sedikit saja, langsung jadi pemalas, ya? Bu Wulan, yang duduk di sebelahnya, berbisik ke telinga Tante Maya, aku panggil Mbak ke sini sebenarnya ada urusan penting yang mau kubicarakan. Ada apa, Dik? Aku baru saja kehilangan sejumlah uang yang cukup besar. Sudah kucari kemana-mana tapi tidak ketemu. Aku curiga, kata Bu Wulan, lalu matanya melirik ke arah Citra. Tante Maya langsung mengerti maksud adiknya. Tanpa memastikan kebenarannya, ia langsung berdiri dan berteriak, berani sekali kamu. Uang mertuamu sendiri pun kamu ambil. Padahal kamu bukan orang susah. Kenapa baru datang sudah berbuat macam-macam begini? Citra memutuskan untuk diam. Ia tahu kata-kata itu ditujukan kepadanya, tetapi ia tidak bisa menjawab. Jika ia membantah, mertuanya akan mencari lebih banyak alasan untuk memarahinya. Melihat Citra tidak menjawab, Tante Maya semakin marah. Sekarang orang tua bicara pun tidak dijawab lagi. Dasar perempuan tidak dididik orang tuanya. Bu Wulan mendengar kakaknya memarahi Citra dan merasa sangat puas. Ia duduk memperhatikan reaksi Citra, tetapi menantunya itu tetap menyiram tanaman seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah memarahi Citra beberapa saat, Tante Maya merasa lelah dan duduk kembali di sofa. Dengan kesal ia berkata kepada Bu Wulan, belum pernah aku lihat perempuan seperti menantumu itu. Dilihat dari wajahnya saja sudah kelihatan, dia itu orang yang sulit diajak bicara. Sudahlah Mbak, jangan marah-marah lagi. Yang penting sekarang uangku. Soal Citra, memarahinya bisa kapan saja, kan? Tante Maya berpikir sejenak. Ketika Citra masuk ke dalam rumah, ia memanggilnya. Citra, kemari, Tante mau bicara. Iya, Tante. Citra tahu ia akan dipanggil. Ia sudah menyiapkan mentalnya. Ada apa Tante memanggil saya? Kamu tahu tidak, ibumu kehilangan uang? Citra menggelengkan kepala. Tante Maya tersenyum sinis. Oh, hebat ya. Menggeleng kepala saja urusannya selesai? Kamu baru menikah, dan tinggal di sini. Uang langsung hilang. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Keluarga ibumu ini kan terpandang, kenapa kamu melakukan hal serendah ini? Cepat kembalikan uang mertuamu. Kalau tidak, dia akan menceritakan ini pada suamimu, biar kita lihat apa yang akan dia lakukan padamu. Maaf, Tante, Bu, saya sungguh tidak mengambil uang itu, jawab Citra. Tante Maya menggebrak meja dengan marah. Sudah diajak bicara baik-baik masih tidak mau mengaku, orang sepertimu seharusnya tidak pantas dinikahi dan dibawa ke rumah ini. Melihat Tante Maya hendak memukul Citra, Bu Wulan buru-buru menahannya, jangan dipukul, Mbak, nanti dia mengadu pada nenek, bisa-bisa aku yang dimarahi habis-habisan. Sejak dia datang ke rumah ini, aku sudah tidak tahu berapa kali dimarahi oleh ibu mertuaku. Tante Maya menatap tajam ke arah Citra. Ia menyuruhnya bersimpuh di tengah ruang tamu untuk merenungkan kesalahannya. Meskipun Citra sudah siap mental, ia tetap tidak bisa menahan rasa sedih dan terhina. Citra bersimpuh di sana selama hampir setengah jam. Baru ketika mendekati waktu suaminya, Bagus, pulang kerja, Bu Wulan mengizinkan Citra berdiri dan menyuruhnya memasak. Sore harinya, Bagus pulang dan semua orang duduk untuk makan malam bersama. Bagus berkata kepada ibunya, Bu, uang yang ibu pinjamkan untuk membeli bahan bangunan bulan lalu, bulan depan akan Bagus kembalikan ya Bu. Bu Wulan perlahan teringat. Bulan lalu Bagus memang meminjam sejumlah uang darinya, dan ia sudah memberikannya. Itulah sebabnya ia tidak bisa menemukan uang itu lagi. Citra menunduk, makan dalam diam. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin Bagus tahu kejadian hari ini karena itu hanya akan menambah beban pikiran suaminya. Bu Wulan melirik Citra. Meskipun sadar telah salah paham, ia enggan meminta maaf pada menantunya. Setelah makan malam, Citra membereskan semuanya lalu kembali ke kamar. Berbaring di tempat tidur, ia teringat masa lalu. Citra dan Bagus adalah sahabat sejak kecil. Setelah lulus SMA,
Bagus melanjutkan sekolah kejuruan di kota, sementara Citra belajar menjahit di sebuah konveksi dekat rumah. Setelah itu, ia bekerja di sana. Lebih dari 2 tahun kemudian, Bagus kembali ke kampung dan bekerja di sebuah perusahaan listrik dekat rumah. Mereka bertemu kembali. Citra sering datang ke rumah Bagus untuk membantu Nenek Sumi, Nenek Bagus, berjualan sayur. Karena itu, Nenek Sumi sangat menyayanginya dan berkali-kali mengutarakan keinginannya agar Citra menjadi cucu menantunya. Setiap kali mendengar itu, Citra hanya tersenyum malu. Keduanya saling memiliki perasaan, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya karena takut merusak persahabatan mereka. Hingga suatu hari, Bagus menyatakan perasaannya. Ia ingin Citra menjadi istrinya. Citra dengan bahagia menerima lamaran itu. Namun mereka tidak menyangka pernikahan itu akan ditentang oleh ibu Bagus, Bu Wulan. Bu Wulan sudah lama tidak menyukai Citra, entah apa alasannya. Citra hanya ingat setiap kali ia datang ke rumah, Bu Wulan akan mengabaikannya. Bu Wulan semakin tidak senang ketika Bagus mengatakan ingin menikahi Citra. Hal ini membuat mereka berdua sangat sedih. Keluarga Citra hanya memiliki dirinya sebagai anak perempuan. Ayahnya seorang guru dan ibunya seorang pegawai di kantor kecamatan. Keluarganya sangat menyukai Bagus karena mereka tahu ia adalah pemuda yang rajin dan jujur. Mereka selalu mendukung hubungan Bagus dan Citra. Bagus sendiri sudah yatim sejak kecil, ia tinggal bersama nenek dan ibunya. Neneknya menanam sayuran, sementara ibunya menanam buah-buahan untuk dijual di pasar. Kehidupan mereka tidaklah sulit. Sejak Bu Wulan menentang pernikahan itu, Bagus tidak pernah lagi membicarakannya dengan ibunya. Hubungan ibu dan anak itu menjadi dingin. Suatu sore, Bagus pulang kerja dengan wajah muram. Nenek Sumi melihatnya, lalu menggelengkan kepala. "Gus, sini, bicara sebentar sama nenek." "Iya, Nek, ada apa? Kamu dan ibumu mau diam-diaman begini sampai kapan?" "Ibumu tidak setuju, pasti ada alasannya." "Apa kamu sudah coba bertanya padanya?" "Sudah, Nek, waktu itu Bagus sudah tanya. Tapi ibu tidak menjawab, hanya bilang tidak setuju." Bagus juga tidak mengerti kenapa. Citra punya pekerjaan tetap, dia anak yang baik dan rajin. Tidak mengerti kenapa ibu tidak suka padanya. "Sudahlah, nanti nenek yang akan bicara dengan ibumu." Tapi, bagaimana dengan orang tua Citra? Keluarga Citra sangat baik pada Bagus, Nek. Bagus hanya sedih dengan sikap ibu. Kalau memang Citra melakukan kesalahan pada ibu, Bagus bisa minta dia untuk meminta maaf. Tapi ibu tidak pernah mengatakan apa-apa. Tiba-tiba Bu Wulan masuk dari luar dan mendengar percakapan mereka. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ibu tidak setuju, ya tidak setuju. Bagus menunduk diam. Nenek Sumi segera menengahi. "Wulan, kamu sudah pulang? Duduk sini. Hari ini semua orang ada di rumah. Kita selesaikan masalah ini bersama-sama." Mendengar ibu mertuanya berkata demikian, Bu Wulan tidak berani membantah. Selama ini, hubungannya dengan Nenek Sumi selalu harmonis. Nenek Sumi adalah orang yang sabar, tetapi jika ia sudah membuat keputusan, bahkan Bu Wulan pun tidak berani melawan. Nenek Sumi memulai pembicaraan. "Wulan, kamu ibunya Bagus. Nenek tahu kalau kamu tidak setuju pasti ada alasannya. Tapi kalau kamu tidak mengatakannya, Bagus tidak akan bisa menerima. Mereka berdua sudah saling kenal sejak lama, saling menyayangi. Kalau kamu menolaknya, setidaknya berikan alasan yang pantas." "Begini Bu, keluarga Citra itu berbeda dengan kita. Ayahnya guru, ibunya pegawai kecamatan. Apa mereka akan menghargai anak kita? Lagi pula, menurut saya, Citra itu bukan gadis yang baik. Dia hanya berpura-pura saja, Bu." Bagus yang duduk di sebelahnya hendak membela Citra, tetapi sebelum ia sempat bicara, Nenek Sumi sudah angkat suara. "Ayah Citra seorang guru dan ibunya pegawai kecamatan, tapi mereka masih mau menerima Bagus. Lalu apa alasanmu menolaknya? Soal Citra tidak baik, maksudmu bagaimana?" Bu Wulan menjawab dengan gugup, "Ya, saya hanya dengar dari orang-orang. Katanya dia bekerja di konveksi itu, punya hubungan dengan bosnya. Orang-orang melihat dia sering pergi berdua dengan bosnya itu.
Saat itulah Bagus akhirnya angkat bicara. "Nek, Bu, izinkan Bagus bicara. Soal pekerjaan orang tua Citra, menurut Bagus itu hal yang biasa. Ayah Bagus sebelum meninggal juga seorang guru, lagi pula, berkat didikan nenek dan ibu, Bagus punya pekerjaan yang layak sehingga keluarga Citra tidak memandang rendah Bagus. Mengenai Citra yang sering pergi dengan bosnya, setahu Bagus, bos di konveksi itu adalah pamannya sendiri." Bu Wulan terdiam. Ia kehabisan alasan untuk menentang pernikahan itu. Namun, di dalam hatinya, ia tetap tidak menyukai Citra. Mungkin karena sejak lama ia sudah membayangkan menantu yang lain, Ririn, anak dari seorang kenalannya. Setelah berpikir sejenak, Bu Wulan berkata, "Lalu bagaimana dengan Ririn? Sejak kecil ibu sudah berjanji pada keluarganya kalau kamu akan menikahi Ririn, keluarga mereka sepadan dengan kita, belum lagi, keluarga mereka pernah banyak membantu kita waktu ayahmu masih ada." Nenek Sumi akhirnya mengerti alasan sebenarnya Bu Wulan menolak. Ia mengerutkan kening menatap menantunya. Bagus dan Ririn itu hanya seperti kakak adik. Utang budi kita pada keluarga mereka bisa dibayar dengan cara lain. Kenapa kamu harus mengorbankan pernikahan anakmu sendiri? Janji apa yang kamu buat dengan mereka? Kenapa nenek tidak pernah tahu? Melihat ibu mertuanya sedikit marah, Bu Wulan buru-buru menjelaskan, Itu hanya ucapan waktu saya masih muda, Bu. Tapi keluarga mereka masih mengingatnya. Kalau sekarang Bagus menikahi Citra, saya jadi tidak enak hati." Nenek Sumi menggebrak meja dengan keras. Suaranya tegas. "Jangan jadikan alasan itu untuk menentang Bagus dan Citra. Hanya karena janji konyol masa mudamu, kamu membuat kedua anak ini bersedih. Kamu ini benar-benar gegabah." Akhirnya, Bu Wulan terpaksa menerima pernikahan Bagus dan Citra. Pada musim semi berikutnya, mereka melangsungkan pernikahan. Malam itu, keduanya mengobrol hingga larut, mengenang masa kecil mereka. Keduanya tidak pernah menyangka suatu hari akan menjadi suami istri. Keesokan paginya, Citra bangun lebih awal untuk memasak. Ketika Bu Wulan bangun, ia melihat Citra sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang biasa ia lakukan. Citra tidak hanya tidak mengeluh, tetapi juga melakukannya dengan wajah ceria. Nenek Sumi tidak henti-hentinya memuji Citra. Bu Wulan merasa sedikit cemburu. Citra tahu itu, tetapi ia tetap berusaha menyenangkan hati mertuanya. Setiap hari sepulang kerja, ia selalu menyempatkan diri untuk memasak, membersihkan rumah, bahkan menanam bunga untuk menghias halaman. Saat makan malam, Bu Wulan sengaja berkata pada Citra, "Hari ini hari pertamamu jadi menantu, makanya bangun pagi. Hari-hari berikutnya juga harus seperti ini ya." Citra tersenyum. "Iya Bu. Nanti pekerjaan ini biar Citra yang kerjakan. Ibu tidak perlu khawatir." Nenek Sumi mengangguk puas. "Memang Bagus ini beruntung sekali bisa menikah denganmu, Nak. Kamu cantik, pintar, punya pekerjaan, dan baik hati. Jarang ada gadis sepertimu." Bu Wulan menatap Citra. Nenek Sumi tidak pernah memujinya sebanyak itu. Setelah makan malam, Nenek Sumi pergi ke rumah tetangga dan Bagus ada urusan di luar. Di rumah hanya ada Bu Wulan dan Citra. Saat Citra sedang mencuci piring, Bu Wulan datang dari belakang. "Nanti setelah cuci piring, angkut air dari sungai untuk menyiram tanaman di kebun, ya? Hari ini tanganku sakit, jadi tidak bisa kerja." "Baik, Bu." Tadi pagi, Bu Wulan sengaja menyembunyikan selang air. Ia ingin Citra mengangkut air dari sungai yang jaraknya cukup jauh. Citra dengan patuh menuruti perintahnya. Ia belum pernah melakukan pekerjaan seberat itu, jadi jalannya lambat. Dari dalam rumah, Bu Wulan berteriak, "Cepat sedikit, pekerjaan di rumah masih banyak." "Kalau kamu lambat begitu, kapan selesainya?" Citra menggigit bibirnya dan berusaha berjalan lebih cepat. Tanpa sengaja, ia menginjak tanah yang basah dan terpeleset jatuh. Citra tidak berani berteriak karena takut mertuanya akan semakin memarahinya. Ia duduk di tanah, melihat pakaiannya yang kotor. Citra sudah menduga hal ini akan terjadi. Hidup dengan mertua yang tidak menyukainya akan sangat berat. Tetapi demi Bagus, ia rela menahannya. Memikirkan itu, Citra tersenyum untuk menyemangati dirinya sendiri.
Ia segera bangkit dan kembali ke rumah. Ia bergegas ke kamar mandi, mengganti pakaian, dan langsung mencuci baju yang kotor agar Bagus tidak melihatnya. Sore harinya, setelah selesai membersihkan rumah, Citra menelepon ibunya. Meskipun rumah orang tuanya tidak jauh, Citra sangat merindukan mereka. Bu, sudah makan? Sudah. Nah, bagaimana hari ini? Kamu nurutkan sama kata ibu? Harus bangun pagi, bantu ibu mertuamu. Iya bu, semua sudah Citra kerjakan. Ibu mertuamu senang, kan? Citra ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab, iya bu. Beliau sangat suka. Tiba-tiba dari luar terdengar suara Bu Wulan memanggil, Citra, di mana kamu? Sembunyi di kamar, ya? Mau malas-malasan? Kamu sudah selesai menyapu? Citra buru-buru menutupi teleponnya, takut ibunya mendengar. Ia cepat-cepat berkata pada ibunya, Bu, ada kerjaan, Citra tutup teleponnya dulu ya. Besok Citra telepon lagi. Bagus yang sedang berbaring di tempat tidur mendengar ibunya memanggil Citra. Ia hendak membantu tetapi Citra menahannya. Biar aku saja mas istirahat saja. Tapi kamu kan lagi telepon sama ibu. Sudah, mas, dengarkan aku. Ibu memanggilku. Kalau mas yang mengerjakan, nanti ibu tidak senang. Akhirnya Bagus menuruti perkataan Citra. Bu Wulan melihat Citra dan langsung memberinya setumpuk pekerjaan hingga larut malam. Baru pukul 10 malam Citra selesai, besok ia harus kembali bekerja, jadi ia segera kembali ke kamar untuk tidur. Sampai di kamar, Citra melihat Bagus masih terjaga menunggunya. Ia tersenyum dan mendekat untuk memeluk suaminya. Mas belum tidur, aku menunggumu. Kamu lelah? Tidak, kok. Besok Mas mau bawa bekal ke kantor? Tentu. Makan masakan istriku membuatku lebih bersemangat. Keesokan paginya, saat Citra sedang memasak, ia mendengar suara anak kecil memanggil dari luar. Mas Bagus. Citra bergegas keluar dan melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun sedang mengendarai sepeda. Anak itu mendekati Citra, tangannya memegang sekat sayuran. Mbak ini istrinya Mas Bagus, ya? Ibu saya suruh kasih sayuran ini buat Tante Wulan masak. Citra tersenyum. Iya, benar. Aku istrinya Mas Bagus. Nama kamu siapa? Nama saya Tio. Wah, istrinya Mas Bagus cantik sekali. Kamu anaknya siapa? Rumahmu di mana? Rumah saya di seberang sana. Saya sepupunya Mas Bagus. Tanya saja sama Mas Bagus, pasti tahu. Saya pamit dulu ya, Mbak. Mau siap-siap sekolah. Dah, Mbak. Anak itu dengan cepat mengayuh sepedanya pergi. Citra tersenyum. Ia juga ingin memiliki anak bersama Bagus. Anak mereka pasti akan selucu itu. Mungkin jika sudah punya cucu, Bu Wulan akan menyayanginya, dan pada akhirnya akan menyayangi Citra juga dan tidak lagi mempersulit hidupnya. Memikirkan itu, mata Citra berkaca-kaca. Ia menatap kedua tangannya yang memerah karena mengangkut air dan melakukan pekerjaan rumah. Citra rela menerima semua kesulitan ini untuk menjadi istri dan menantu yang baik. Ia hanya berharap suatu hari nanti Bu Wulan bisa mengerti dan bersimpati padanya. Minggu depannya adalah hari peringatan kematian ayah Bagus. Bu Wulan menyerahkan semua persiapan kepada Citra. Ia sering menggunakan acara ini sebagai alasan untuk memarahinya. Ia menyalahkan Citra karena tidak membersihkan rumah dengan benar, padahal Citra sudah membersihkan setiap sudut rumah, lalu ia menyalahkan pilihan menu makanan yang menurutnya tidak pantas. Citra akhirnya meminta pendapat Nenek Sumi, barulah Bu Wulan dengan enggan setuju. Pada hari H, Citra sibuk seharian di dapur. Setelah semua tamu selesai makan, beberapa sepupu Bagus ingin membantu Citra membereskan piring, tetapi Bu Wulan melarangnya. Pekerjaannya tidak banyak kok, biar Citra saja yang kerjakan, dia sudah terbiasa. Semua orang yang mendengar itu saling berpandangan. Mereka semua tahu Bu Wulan tidak menyukai Citra dan selalu mencari cara untuk mempersulitnya. Tapi tidak ada yang berani membela Citra karena mereka menganggap itu adalah urusan rumah tangga orang lain. Citra sendiri hanya diam, dengan tenang membereskan piring kotor dan membawanya ke dapur. Sesampainya di dapur, ia melihat Bagus sedang mencuci piring.
Karena tadi minum sedikit alkohol, pipinya tampak kemerahan. Citra tersenyum melihat suaminya. Mas mabuk ya, pipinya merah begitu. Sudah, Mas istirahat saja, biar aku yang cuci. Piring sebanyak ini, kapan selesainya kalau kamu sendirian? Biar aku bantu. Citra tersenyum bahagia. Bagus selalu menjadi sumber kekuatannya untuk menanggung semua ini. Ia selalu mencintainya seperti ini. Akhirnya, Citra dan Bagus bekerja bersama. Bu Wulan masih asyik mengobrol dengan kerabat, jadi ia tidak tahu. Hingga larut malam, setelah Citra selesai membersihkan rumah, ia masuk ke kamar dan melihat Bagus sudah tertidur. Ia pelan-pelan membersihkan wajah lalu mematikan lampu. Begitu Citra berbaring, Bagus langsung memeluknya. Mas belum tidur? Bagus tidak menjawab. Citra merasakan ada tetesan air membasahi bajunya. Ia mengencangkan pelukannya. Jangan menangis. Aku sangat merindukan ayah. Kalau beliau masih hidup, pasti akan sangat menyukaimu. Bagus perlahan menceritakan kenangan masa kecilnya pada Citra. Aku hanya punya sedikit kenangan tentang ayah. Aku berusaha keras menjaga kenangan itu. Tahu tidak, waktu aku umur 12 tahun, beberapa teman mengejekku karena tidak punya ayah. Aku berkelahi dengan mereka. Waktu itu liburan sekolah, kamu ikut les tambahan, sedangkan aku tidak punya uang untuk ikut. Setelah kamu pulang les, kamu malah mengajariku lagi. Sejak saat itu, Citra, kamu sudah seperti matahari kecil di hatiku. Citra meneteskan air mata haru. Mereka mengobrol hingga larut malam sebelum akhirnya tertidur. Hampir setahun berlalu, tetapi mereka belum juga memiliki anak. Keduanya sepakat untuk menundanya karena mereka belum punya cukup uang. Karena itu, mereka berdua bekerja keras, namun Bu Wulan justru menggunakan hal ini untuk menyalahkan Citra. Suatu hari, begitu Bagus pulang kerja, ibunya langsung menariknya ke kamar. Gus, bilang sama si Citra itu untuk berhenti kerja. Perempuan tidak perlu kerja di luar. Suruh dia cepat-cepat kasih ibu cucu. Itu saja sudah cukup. Tidak bisa begitu, Bu. Itu pekerjaan yang dia sukai. Bagus menghargai keputusannya. Menghargai apa? Memangnya perempuan bisa kerja apa? Dia itu kan cuma buruh pabrik. Tepat saat itu, Citra pulang kerja. Saat melewati kamar Bu Wulan, mertuanya itu memanggilnya. Hei, kamu, sini. Citra mendekat. Ada apa, Bu? Aku sedang bicara dengan Bagus. Kamu berhenti saja bekerja, di rumah saja, lahirkan anak. Urusan di luar tidak usah dipikirkan. Citra mengerutkan kening, tidak setuju. Bu, saya bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Lagi pula, ini pekerjaan yang saya sukai. Memangnya perempuan bisa menghasilkan apa? Bu, kita semua ini perempuan. Kita semua punya nilai masing-masing. Mendengar jawaban Citra, Bu Wulan sangat marah. Ia menoleh pada putranya. Lihat istrimu. Ibu bicara apapun selalu dibantah. Sekarang dia bahkan bilang ibu ini tidak berguna seperti dia. Bagus buru-buru memegang tangan ibunya. Bu, tenang Bu. Memangnya gajinya berapa sampai sikapnya begitu? Teriak Bu Wulan. Bu, gajinya bahkan lebih besar dari gaji Bagus. Tolong jangan seperti ini Bu. Sejak hari itu, Bu Wulan selalu bersikap dingin pada Citra karena tidak menuruti perintahnya. Setiap pagi, ketika Citra bersiap-siap pergi kerja, saat Nenek Sumi dan Bagus tidak ada, ia akan memakinya dengan kata-kata kasar. Citra berangkat kerja dengan mata sembab. Sore harinya, ketika Citra pulang, Bu Wulan kembali berteriak, tidak ada menantu yang kurang ajar seperti di rumah ini. Sudah menikah hampir setahun tidak mau juga melahirkan anak untuk suamiku. Entah apa yang dia takutkan. Citra menjawab, maaf Bu, kami berdua masih muda. Kami bekerja belum lama, jadi belum punya cukup uang untuk merawat anak. Kami berencana punya anak beberapa tahun lagi. Mohon pengertiannya, Bu. Belum cukup uang, dulu aku membesarkan Bagus memangnya butuh uang banyak, jangan cari-cari alasan. Beberapa tahun lagi, entah orang tua ini masih hidup atau tidak, tepat saat itu Nenek Sumi pulang dari pasar. Bu Wulan langsung berhenti bicara dan berbalik pergi. Citra melihat neneknya pulang dan segera menghampirinya. Nenek baru pulang? Iya. Nak, ada yang mau nenek bicarakan. Ada apa, Nek?
Kemarin suamimu bicara, katanya sekarang nenek sudah tua. Dia khawatir kalau nenek jualan terlalu jauh nanti kesehatannya terganggu. Dia minta nenek berhenti jualan, kalau nenek butuh apa-apa, biar kalian yang penuhi. Nenek tahu kalian berdua khawatir. Nenek juga sudah memikirkan ini. Rencananya setelah bulan ini habis, nenek mau berhenti. Kalian jangan khawatir ya. Selain itu, ada satu hal lagi, Nek. Katakan saja, saya dan suami baru menikah. Pekerjaan kami juga belum lama. Tabungan belum banyak. Jadi kami berencana untuk menunda punya anak. Kami ingin anak kami nanti dirawat dengan baik dan kebutuhannya tercukupi. Kenapa kamu bicara dengan ragu-ragu begitu? Urusan punya anak itu urusan kalian berdua. Kalau kalian merasa itu yang terbaik, lakukan saja. Kalian kan ingin yang terbaik untuk anak kalian nanti. Nenek tidak punya pendapat apa-apa. Mendengar perkataan neneknya, Citra sangat senang dan memegang tangannya. Terima kasih, Nek. Bu Wulan yang berada di dalam kamar mendengar semua percakapan itu. Ia mengira Citra sengaja mencari bantuan Nenek Sumi setelah tadi pagi ia marahi. Kesalahpahaman Bu Wulan terhadap Citra semakin dalam. Padahal, Citra sebenarnya berniat membicarakan hal ini dengan Bu Wulan dan Nenek Sumi bersama-sama. Tetapi karena melihat mertuanya sedang marah, ia memutuskan bicara dengan Nenek Sumi terlebih dahulu. Hari itu Bu Wulan marah dan tidak mau makan malam bersama keluarga. Nenek Sumi menyuruh Citra mengantarkan makanan ke kamar mertuanya. Citra mengetuk pintu, lalu masuk, ia melihat mertuanya berbaring membelakangi pintu. Permisi, Bu. Tadi ibu bilang tidak enak badan, jadi tidak ikut makan malam. Jadi saya bawakan bubur untuk ibu. Bu Wulan tidak menjawab. Citra dengan sabar berkata lagi, kalau ibu marah pada saya akan keluar. Tapi tolong ibu makan agar tetap sehat. Nanti Bagus akan membelikan obat untuk ibu. Setelah itu, Citra keluar dan menutup pintu pelan-pelan. Beberapa saat kemudian, Bu Wulan bangkit dan melihat semangkuk bubur di depannya. Ia tidak mau memakan bubur buatan Citra, tetapi perutnya sangat lapar. Akhirnya, ia menghabiskan bubur itu. Ketika Bagus masuk membawa obat, ia melihat ibunya sudah menghabiskan bubur dan tersenyum. Bu, Bagus datang. Ini Bagus bawakan obat. Bu Wulan langsung duduk. Kamu masih ingat mau menjenguk ibumu? Kamu tidak tahu bagaimana istrimu itu memperlakukan ibu di rumah? Bagus tahu betul sifat ibunya. Ia hanya tersenyum. Memangnya dia berbuat salah apa sampai ibu marah? Dia bilang tidak mau punya anak. Ibu marahi sedikit, dia langsung mengadu pada nenekmu. Dia sengaja mau membuat ibu terlihat jelek. Dia tidak bermaksud begitu, Bu. Kemarin kami sudah membicarakan ini. Katanya hari ini mau bicara pada nenek dan ibu. Tolong jangan marah lagi, Bu. Bicara padaku, dia hanya bicara pada nenekmu, dia mau nenekmu tidak suka padaku. Sudahlah, Bu, jangan marah lagi. Minum obatnya dulu. Nanti Bagus suruh dia ke sini minta maaf. Bu Wulan menolak obat di tangan Bagus. Tepat seperti dugaan Bagus. Ibunya hanya berpura-pura sakit dan tidak mau minum obat. Setelah kembali ke kamar, Citra yang sedang duduk di ranjang menatapnya dengan cemas. Bagaimana? Buburnya habis? Tapi obatnya tidak diminum. Kenapa? Ibu hanya marah, tidak sakit. Apa hari ini ibu memarahimu lagi? Citra tersenyum dan menggeleng. Bagus menceritakan semua yang dikatakan ibunya. Ini salahku. Nanti aku akan lebih berhati-hati. Bagus mengusap tangan Citra dan melihat ada luka di sana. Tanganmu kenapa bisa terluka begini? Oh, tadi waktu kerja tidak hati-hati, jadi terluka sedikit. Aku baru saja membuat model baju anak-anak yang baru, lucu sekali. Besok aku bawa pulang untuk Mas lihat ya. Bagus tidak mendengarkannya lagi. Ia memeriksa luka di tangan Citra. Lukanya dalam begini. Kamu harus perban. Jangan sampai kena air. Aku kan bukan anak kecil. Tidak apa-apa kok. Tidak boleh. Lihat, lukanya jadi parah begini karena kena air. Besok kamu jangan masak lagi. Biar aku yang minta tolong nenek dan ibu. Jangan, Mas. Ibu sedang marah padaku. Kalau Mas bilang, nanti ibu semakin marah. Nenek juga sudah tua. Masa hanya karena luka kecil ini merepotkan semua orang? Bagus memikirkan perkataan istrinya.
Beberapa saat kemudian, ia berkata, "Kalau begitu, besok aku bangun lebih pagi, pulang kerja juga lebih cepat untuk membantumu." Citra tertawa. "Setiap hari, Mas kerja sudah lelah. Masa aku biarkan Mas mengerjakan ini semua? Nanti ibu tahu bisa sedih." "Aku tidak apa-apa, sungguh." Keesokan paginya, begitu Citra bangun, Bagus sudah bangun lebih dulu. Citra tidak punya pilihan selain menerima bantuannya untuk memasak. Ketika Nenek Sumi masuk ke dapur dan melihat Bagus dan Citra memasak bersama dengan ceria, ia sangat senang. "Cucuku pagi-pagi sekali sudah bangun, ya?" "Iya, Nek. Lagi belajar masak sama istri. Nanti kalau istri tidak di rumah, biar Bagus yang masakin buat nenek dan ibu." Nenek Sumi tertawa. Bu Wulan keluar dari kamar dan melihat ketiganya sedang asyik mengobrol. Tiba-tiba ia merasa kesal. Dulu suasana ceria seperti ini jarang terjadi di rumah. Sejak Citra datang, Nenek Sumi dan Bagus hanya sibuk dengan Citra. Ia merasa diabaikan. Bu Wulan mendekat dan bertanya, "Sarapannya sudah siap?" "Sudah, Bu," jawab Citra. Keempatnya makan pagi bersama. Bagus memulai pembicaraan. Minggu depan Bagus harus ke Jakarta untuk meninjau proyek. "Mungkin baru pulang bulan depan." Nenek Sumi berkata, "Baiklah, hati-hati di jalan. Kalau butuh persiapan apa-apa, bilang saja sama istrimu. Kalian berdua masih muda, jangan terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan." "Iya, Nek." Bu Wulan menatap putranya. "Kamu jaga kesehatan baik-baik, ya? Kalau ada apa-apa, telepon ibu, biar ibu yang siapkan keperluanmu. Orang lain tidak akan seteliti ibu." Ucapannya sambil melirik ke arah Citra. Citra hanya diam. "Bu, kita semua ini keluarga. Bagus juga sudah besar, sekarang giliran Bagus yang merawat ibu." "Ibu tidak perlu khawatir," kata Bagus. Bu Wulan tersenyum menatap putranya. Setelah sarapan, Citra menyiapkan bekal untuk Bagus. Siang harinya, ia akan pulang untuk makan bersama nenek dan ibu mertuanya. Setiap kali Nenek Sumi dan Bagus tidak ada di rumah, Bu Wulan selalu mengungkit soal Citra yang belum mau punya anak dan memarahinya. Citra hanya tersenyum dan menjawab sekenanya. Waktu berlalu hingga tiba saatnya Bagus berangkat ke Jakarta. Citra sudah menyiapkan semua keperluannya. Malam itu, Bagus memeluk Citra. "Kamu di rumah baik-baik saja ya? Aku selesai urusan langsung pulang. Soal ibu, kamu sabar sebentar ya, nanti juga beliau akan mengerti." "Iya Mas, aku tidak apa-apa. Aku akan bantu Mas merawat nenek dan ibu. Kamu akan merindukanku tidak?" Citra tertawa. "Tidak tahu. Ayo bilang, kamu rindu tidak?" Saat mereka sedang asyik mengobrol, terdengar ketukan di pintu. Suara Bu Wulan dari luar. "Bagus, sudah tidur?" Bagus segera membuka pintu. Dari celah pintu, Bu Wulan melihat piyama seksi berwarna hitam yang dikenakan Citra. Dalam hatinya ia mencela. "Ada apa, Bu? Besok kamu kan mau pergi. Ibu mau bicara sebentar. Kamu di sana jaga kesehatan ya. Ada apa-apa langsung telepon ibu. Jangan telepon Citra, nanti dia tidak bilang pada ibu." "Jangan begitu, Bu. Kalau ada apa-apa, istriku pasti langsung bilang pada ibu." Bu Wulan melirik sinis pada putranya. Tiba-tiba terdengar suara batuk Nenek Sumi. Bagus bertanya cemas, "Bu, nenek sakit?" "Nenekmu sudah sakit beberapa hari ini, tapi tidak mau minum obat. Tadi Citra mau membawanya ke rumah sakit, tapi nenek tidak mau." "Kamu jangan khawatir. Besok ibu akan bujuk nenek, kamu masuk saja, istirahat." "Baik, Bu." Bagus tetap khawatir dengan kondisi neneknya. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mendengar neneknya batuk, ia semakin cemas. Citra yang berada di sampingnya tahu suaminya tidak bisa tidur. Ia memeluknya. "Kenapa? Khawatir sama nenek?" "Ya, iya. Aku kan hanya pergi beberapa hari. Besok aku akan bujuk nenek ke rumah sakit. Aku tidak tahu kenapa tidak bisa tidur." "Citra." "Iya, Mas, kita sudah menikah hampir setahun ya." "Iya, selama setahun ini,
kamu jarang sekali pulang menengok orang tuamu. Kamu rindu rumah tidak? Citra terdiam. Sejujurnya ia sangat rindu rumah, tetapi karena ibu mertuanya sangat ketat, ia tidak berani meminta izin. Hampir setahun, ia hanya pulang beberapa kali, padahal rumah orang tuanya tidak jauh. Melihat Citra tidak menjawab, Bagus memeluknya lebih erat. Sayang, maafkan aku. Aku sudah membuatmu banyak berkorban. Aku tidak mengerti kenapa ibu bisa seperti itu. Meskipun beliau sering membentakmu, tapi sebenarnya beliau tidak punya niat jahat. Kamu jangan terlalu sedih, ya. Soal pulang ke rumah, nanti aku akan bicara pada ibu agar kamu punya waktu menengok orang tuamu. Aku tidak apa-apa, Mas. Aku tahu ibu begitu karena sayang sama Mas. Keesokan paginya, saat Bagus bersiap-siap berangkat, Nenek Sumi dan Bu Wulan sudah menunggunya. Citra berdiri di sampingnya, membantu merapikan barang-barangnya. Tiba-tiba Bagus berkata, "Citra, aku ada beli buah-buahan, ada di kamar. Tolong antarkan untuk Bapak dan Ibu, ya." Citra langsung mengerti maksud suaminya. Ia mengangguk sambil tersenyum. Bu Wulan pun tidak punya alasan untuk melarangnya pulang. Setelah Bagus berangkat, Citra meminta izin pada nenek dan ibu mertuanya untuk mengantarkan buah ke rumah orang tuanya. Begitu sampai di gerbang rumah, orang tuanya langsung membukakan pintu. Ayahnya dengan gembira mengambil tas dari tangan Citra. "Anak kita akhirnya ingat pulang juga, ya. Kirain sudah menikah lupa sama bapak dan ibu." Citra tersenyum, tetapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu orang tuanya sangat merindukannya. Hari itu, orang tuanya memasak banyak makanan enak dan terus bertanya tentang pekerjaan dan keluarganya. Melihat tangan putrinya yang terluka, mereka langsung sedih, membalutnya, dan memberinya salep. Sore harinya, Citra pamit pulang lebih awal untuk memasak. Orang tuanya, meskipun berat hati, tidak bisa menahannya. Begitu sampai di rumah, Citra melihat sebuah mobil terparkir di depan gerbang. Gadis itu bertubuh langsing, rambutnya dicat pirang, wajahnya cantik. Ibu mertuanya tertawa-tawa dengan sangat gembira. Melihat Citra, raut wajah Bu Wulan langsung berubah. "Oh, sudah pulang? Ini Ririn, teman lama Bagus. Keluarganya sangat dekat dengan keluarga kita." Citra tersenyum ramah. Ia tidak tahu bahwa gadis di depannya ini pernah menaruh hati pada suaminya. "Halo Ririn. Panggil saja aku Ririn. Mas Bagus dulu sering memanggilku begitu. Aku 2 tahun lebih muda darinya." Citra tersenyum, lalu meminta izin pada ibu mertuanya untuk ke dapur memasak. Beberapa saat kemudian, Ririn mengikutinya ke dapur. Ia berdiri di samping Citra, berpura-pura polos. "Mbak sama Mas Bagus menikah kapan? Aku kira Mas Bagus benar-benar akan menikahiku. Waktu kecil, dia sudah janji akan menikahiku kalau sudah besar." Ririn tertawa keras. Citra mengerti maksudnya, tetapi ia hanya tersenyum. "Itu kan hanya ucapan anak kecil. Jangan dianggap serius." Melihat Citra tidak marah, Ririn segera mengganti topik. "Dulu aku dan Mas Bagus dekat sekali. Waktu keluarganya sedang susah, orang tuaku banyak membantu. Sekarang orang tuaku ada urusan, jadi aku minta izin pada Tante Wulan untuk menginap di sini sementara. Mbak dan Mas tidak keberatan, kan?" "Tidak apa-apa. Sekarang Mas Bagus sedang tidak di rumah. Kamu bisa tidur di kamar bersamaku. Mas Bagus tidak di rumah?" "Kenapa tadi Tante Wulan tidak bilang?" Citra menatap lurus ke mata gadis itu. "Ada masalah? Kami berencana punya anak tahun depan, jadi sekarang dia sedang bekerja keras mencari uang." Ririn berusaha menutupi rasa cemburunya. "Oh, tidak ada apa-apa Mbak, lanjutkan saja masaknya. Aku tidak bisa masak, jadi tidak bisa bantu." "Kalian sedang bicara apa?" Nenek Sumi muncul dari kamarnya. Melihat Nenek Sumi, Ririn langsung mendekat dan mencoba mengambil hatinya. "Nenek masih ingat aku? Nenek sehat?" Nenek Sumi tersenyum. "Ingat dong, Ririn kan? Kapan kamu datang?" "Baru saja, Nek. Aku sedang menemani Mbak Citra memasak." "Tidak, Nek. Aku tidak bisa masak. Aku hanya melihat Mbak Citra memasak." Nenek Sumi tersenyum, tetapi dalam hati ia menilai Ririn. Ia tahu gadis ini punya perasaan pada cucunya.
Tapi sekarang Bagus sudah punya istri, ia tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Citra yang berdiri di sampingnya angkat bicara. Nek, besok aku antar nenek ke rumah sakit ya. Sakit nenek kan belum sembuh. Nenek tidak suka ke rumah sakit, di sana ramai baunya obat semua. Aku sudah siapkan masker untuk nenek. Nanti baunya tidak akan terlalu terasa. Kita pergi pagi-pagi biar tidak terlalu ramai, bagaimana? Waktu Mas Bagus pergi, dia berpesan banyak padaku. Kalau besok dia telepon dan tahu nenek belum periksa, dia pasti tidak akan tenang. Ririn menyela, biar aku saja yang antar nenek periksa. Aku kan dekat dengan Mas Bagus, dia pasti akan lebih tenang. Tidak perlu, biar istri Bagus saja yang mengantar nenek, jawab nenek Sumi dingin. Malam itu, Bu Wulan menyuruh Ririn tidur sekamar dengan Citra. Citra tidak keberatan. Belakangan ini, Citra sedang belajar mendesain baju anak-anak. Ia belum pernah belajar desain, jadi sering menonton tutorial di internet. Beberapa hari yang lalu, ia berhasil menjahit sebuah gaun, tetapi bosnya, yang kebetulan adalah pamannya, memintanya memperbaiki beberapa bagian. Pamannya selalu memberinya kesempatan untuk berkembang. Setelah Ririn masuk kamar, ia melihat Citra sedang sibuk dan langsung mendekat. Mbak lagi apa? Lagi nonton video desain. Kamu tidur saja duluan. Wah, Mbak rajin sekali ya. Dulu karena keluargaku mampu, aku cuma lulus SMA terus kerja di perusahaan kenalan. Aku dengar dari Tante Wulan, Mbak juga cuma lulusan SMA, ya? Ririn tidak tahu bahwa prestasi Citra sebenarnya sangat baik. Ia memilih sekolah kejuruan agar bisa tetap dekat dengan keluarga. Ia hanya ingin menempuh jalan yang ia sukai. Orang tuanya pun tidak menentangnya. Citra tidak menyangka Ririn akan membahas hal ini. Iya, benar. Kenapa? Ririn berpura-pura tersenyum polos. Aku dengar Mbak kerja di konveksi dekat sini. Pasti capek ya jadi buruh? Bagaimana kalau aku kenalkan ke perusahaan pamanku? Citra tersenyum sopan. Tidak perlu. Aku sudah nyaman di sini. Tempat kerjanya dekat, bos dan teman-teman juga baik. Aku sudah sangat puas. Setelah berkata begitu, Citra mematikan ponselnya dan masuk ke kamar mandi. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan gadis ini. Di luar terdengar nada dering ponsel. Citra tahu itu telepon dari Bagus. Ia bergegas keluar, tetapi melihat Ririn sudah mengangkat teleponnya. Halo, Mas Bagus, ya? Mas sehat? Aku sudah di rumah Mas dari tadi sore. Oh, Mbak Citra lagi di. Sebelum Ririn selesai bicara, Citra sudah merebut ponsel dari tangannya. Hari ini di rumah ada tamu. Besok aku telepon lagi ya. Mas tidur cepat dan makan yang teratur. Citra menutup telepon dengan tatapan dingin pada Ririn. Kenapa kamu mengangkat teleponku? Ririn berpura-pura lemah. Aku kira Mbak lagi di kamar mandi, jadi aku bantu angkat. Aku tidak bermaksud jahat. Maafkan aku, Mbak. Setelah itu Ririn menangis dan berlari keluar. Tepat seperti dugaan Citra, ia berlari ke kamar Bu Wulan untuk mengadu. Beberapa saat kemudian, Bu Wulan dan Ririn kembali ke kamar. Karena Nenek Sumi sudah tidur, Bu Wulan tidak berani berteriak. Ia mendekati Citra dengan tatapan dingin. Kamu apakan Ririn sampai menangis begitu? Cuma karena telepon saja kamu galak begitu? Maaf, Bu. Saya tidak membentaknya. Saya hanya bertanya beberapa hal. Lagi pula, sejak dulu saya tidak suka barang pribadi saya disentuh orang lain. Oh, benar. Kamu kan dimanja orang tuamu dari kecil. Apa yang kamu mau selalu dapat. Tapi sekarang kamu sudah jadi bagian dari keluarga ini, jangan sok suci lagi. Cepat minta maaf padanya. Citra merasa sedih. Ia menahan air matanya. Bu, waktu Mas Bagus telepon, saya sedang di kamar mandi. Dia kan bisa bilang pada saya, kenapa harus mengangkat telepon orang lain? Melihat Citra tidak mau minta maaf dan malah membantah, Bu Wulan semakin marah. Berani kamu menjawab mertuamu seperti itu? Di rumah, orang tuamu mengajarimu seperti ini? Kamu pikir aku tidak berani berbuat apa-apa padamu? Saat Bu Wulan hendak mengangkat tangannya untuk memukul Citra, Nenek Sumi muncul dari luar. Sudah malam begini kenapa masih ribut? Kamu mau memukul menantuku? Melihat Nenek Sumi muncul, Citra sedikit menyesal.
Sebenarnya masalah ini tidak besar. Tapi karena ia tahu Ririn punya perasaan pada Bagus, ia tidak bisa menahan emosinya. Sekarang malah merepotkan nenek. Keempatnya duduk bersama. Nenek Sumi menatap Citra. Citra, coba ceritakan pada nenek ada apa. Maaf Nek, sudah mengganggu nenek. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja tadi saya tidak bisa mengendalikan emosi. Ceritakan saja. Citra perlahan menceritakan semuanya. Bu Wulan di sampingnya sibuk menenangkan Ririn yang menangis. Setelah mendengar cerita Citra, Nenek Sumi mengerutkan kening menatap Bu Wulan. Hanya karena masalah ini tadi kamu mau memukul menantumu? Tadi ibu tidak lihat sikapnya. Dia tidak menghormati saya. Citra diam. Nenek Sumi berkata, "Sudahlah. Ini bukan masalah besar. Di rumah kita sedang ada tamu. Kalian malah bertengkar di depan tamu." Nenek Sumi sengaja menekan kata tamu. Dari awal hingga akhir, ia tidak bertanya apa-apa pada Ririn, hanya meliriknya sekilas. Melihat ibu mertuanya marah, Bu Wulan tidak berani bicara lagi. Setelah itu Nenek Sumi dan Bu Wulan kembali ke kamar masing-masing. Citra tidak berkata apa-apa pada Ririn. Ia mengambil ponselnya dan membalas pesan dari Bagus. Ririn menatap foto pernikahan mereka dengan tangan terkepal. Keesokan paginya, Citra bangun sangat pagi untuk memasak. Setelah itu, ia dan Nenek Sumi pergi ke rumah sakit. Ririn masih belum bangun. Bu Wulan pulang dari pasar dan tidak melihat Ririn. Ia mengira gadis itu sudah marah dan pulang. Baru pukul 11 siang Ririn keluar dari kamar. "Kamu baru bangun?" tanya Bu Wulan heran. "Iya. Ada makanan tidak, Tante? Aku lapar." Bu Wulan tampak tidak senang, tetapi tetap tersenyum. "Citra sudah masak dari pagi. Kamu makan saja itu. Dari pagi, aku mau makan yang baru dimasak, biar enak." "Ya sudah, panaskan saja lagi." Ririn dengan wajah masam pergi ke dapur. Tak lama, Citra dan Nenek Sumi pulang. Bu Wulan segera menghampiri Nenek Sumi. "Bu, baru pulang, kata dokter bagaimana?" Nenek Sumi menjawab, "Tanya saja pada Citra. Ibu lelah, mau masuk kamar dulu." Citra membantu Nenek Sumi masuk ke kamar, lalu menjelaskan pada Bu Wulan. "Tadi cuacanya panas sekali, jadi nenek agak lelah," kata dokter. "Penyakit nenek harus minum obat teratur, jaga badan tetap hangat, dan jangan terlalu banyak beraktivitas berat." Saat mereka sedang bicara, terdengar teriakan Ririn dari dapur. Keduanya bergegas masuk dan melihat panci sudah gosong. Ririn berdiri di sampingnya, tidak berani mematikan kompor. Citra dengan sigap mematikan api dan membereskan panci itu. Bu Wulan mengerutkan kening menatap Ririn. "Kenapa kamu teriak-teriak begitu?" "Tante, aku takut. Aku tidak tahu cara melakukan ini semua. Nenekmu baru pulang dari rumah sakit, butuh istirahat. Tolong jangan berisik." Setelah itu, Bu Wulan pergi ke kebun untuk menyiram tanaman. Ririn berdiri di samping, melihat Citra dengan cekatan membereskan semuanya. Hatinya dipenuhi rasa iri. "Mbak kelihatannya terbiasa ya melakukan pekerjaan seperti ini. Wajar sih, kan menikah cepat, jadi harus kerja keras begini. Kalau aku, meskipun sudah menikah, tidak akan mau melakukan pekerjaan kotor seperti ini." Citra hanya tersenyum. "Kamu menganggap memasak untuk suami dan keluarga itu pekerjaan kotor? Di rumah, ibumu tidak memasak, aku menikah cepat atau lambat tidak penting. Yang penting aku akan selalu berusaha merawat keluargaku. Jangan sok rajin deh, seberapa keras pun Mbak berusaha, Tante Wulan juga tidak akan menyukaimu. Terima kasih atas perhatianmu, tapi ini masalah keluargaku, kamu tidak perlu ikut campur. Tadi ibu bilang nenek butuh istirahat, tolong kecilkan suaramu." Setelah itu, Citra masuk ke kamarnya. Pagi tadi karena mengantar nenek, ia izin tidak masuk kerja. Sore harinya ia harus lembur. Citra duduk termenung di ranjang. Ia teringat kata-kata dokter dan bimbang, apakah harus memberitahu suami dan ibu mertuanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk memberitahu Bagus. Ia menekan nomor telepon suaminya. "Mas sibuk?" "Tidak." "Kenapa? Aku sudah ke rumah sakit dengan nenek. Lalu bagaimana? Ada yang mau aku sampaikan, tapi Mas janji harus tenang ya." "Iya, katakan saja. Kondisi nenek tidak begitu baik."
Dokter bilang, karena batuknya sudah lama, sekarang sudah menjadi TBC. Ada penyakit lain juga. Aku belum bilang pada ibu. Aku takut ibu tidak kuat. Mas baik-baik saja? Iya, aku tidak apa-apa. Besok aku atur pekerjaan dan langsung pulang. Biar aku yang bicara pada ibu. Tolong jaga nenek baik-baik ya. Iya, sekarang nenek masih stabil. Di luar, Ririn mendengar semua percakapan itu. Sebuah ide licik muncul di kepalanya. Ia segera mencari Bu Wulan dan menemukannya sedang menyiram tanaman di kebun. Tante Wulan, ada apa? Ririn, kenapa terburu-buru begitu? Ada hal penting, Tante. Ririn berbisik di telinga Bu Wulan. Tadi aku dengar Mbak Citra telepon seseorang. Katanya nenek sakit TBC, tapi dia tidak mau memberitahu Tante. Dia mau merawat nenek sendirian biar dapat pujian, biar nenek dan Mas Bagus menyalahkan Tante karena tidak merawat nenek. Tidak kusangka dia selicik itu. Masalah sepenting ini kenapa tidak bilang pada Tante? Dia mau merebut posisi Tante di rumah ini. Mendengar itu, Bu Wulan sangat marah. Ia melempar selang air di tangannya dan bergegas masuk ke rumah. Air menyiprat ke tubuh Ririn, tetapi hatinya sangat gembira. Bu Wulan langsung masuk ke kamar dan menampar wajah Citra. Citra terkejut. Bu, kenapa ibu memukul saya? Dasar perempuan licik dan jahat. Hanya karena aku sering membentakmu. Kamu jadi membenciku sampai begini? Sekarang Bagus tidak ada di rumah. Kamu mau mencelakaiku bagaimana lagi? Aku beritahu kamu, apapun penyakit ibu mertuaku, aku sendiri yang akan merawatnya. Jangan harap kamu bisa tinggal di rumah ini lagi. Ponsel Citra berdering. Bu Wulan melihatnya dan langsung membantingnya hingga hancur. Sebelum Citra sempat mengerti apa yang terjadi, Bu Wulan sudah membuka lemari, memasukkan semua pakaian Citra ke dalam tas besar, lalu menyeretnya keluar. Pulang ke rumah orang tuamu. Rumah ini tidak butuh menantu sepertimu. Air mata Citra mengalir deras. Bu, saya salah apa? Kalau saya salah, tolong ajari saya, jangan usir saya. Bu, masih tidak mau pergi? Mau aku panggil orang tuamu untuk menjemputmu? Citra menangis terseduh-seduh. Semuanya terjadi begitu cepat, ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dulu. Nanti setelah Bagus pulang, ia akan kembali untuk menjelaskan semuanya. Nenek Sumi yang sedang tidur pulas karena kelelahan tidak mendengar keributan di luar. Citra berjalan kaki pulang ke rumahnya. Mendekati rumah, ia menyeka air matanya. Anjing kecilnya berlari keluar menyambutnya. Ibunya membukakan pintu. Melihat putrinya membawa banyak barang, ia bertanya, "Kamu bawa apa banyak sekali?" "Bawa beberapa baju lama, Bu." Ibu Citra tidak bertanya lebih lanjut. Mereka mengobrol dengan ceria. Citra menghindari topik tentang keluarga suaminya. Ibunya langsung mengerti. "Jujur sama ibu, ada masalah apa di rumah suamimu?" "Tidak ada apa-apa kok, Bu. Aku sedang tidak ada kerjaan, jadi pulang menengok bapak dan ibu." "Kenapa tidak kerja? Pagi tadi kan kamu antar nenekmu periksa. Kenapa tidak di sana merawatnya?" Air mata Citra berlinang. Ia tidak berani mengeluh pada ibunya karena takut ibunya sedih. Tetapi ia tidak bisa menahan perasaannya. Melihat mata putrinya memerah, Ibu Citra memegang tangannya. "Citra, kenapa? Ada apa? Ceritakan pada ibu. Ibu akan membantumu." Citra perlahan menceritakan semuanya pada ibunya. "Jadi, soal nenekmu sakit, kamu dan suamimu belum memberitahu ibu mertuamu?" "Iya, Bu. Sebelumnya bagaimana sikapnya?" "Masih baik, Bu. Sifat ibu mertuaku memang pemarah. Dia memukul dan mengusirku, pasti karena dia baru tahu. Waktu aku telepon suamiku, ibu mertuaku sedang di kebun." Tiba-tiba Citra teringat pada Ririn. Bagaimana bisa ia lupa? Masih ada Ririn di rumah itu. Tadi karena terlalu kaget, ia tidak sempat berpikir. "Kenapa, Nak? Aku mengerti sekarang, Bu. Ada teman Mas Bagus yang menginap di rumah. Pasti dia yang mengatakan sesuatu pada ibu mertuaku. Sudahlah, untuk sementara kamu di rumah saja dulu. Jangan beritahu bapakmu. Kalau dia tahu ibu mertuamu memukulmu, dia pasti tidak akan tinggal diam."
Ibu mertuamu kan belum terlalu suka padamu, kamu jangan bertindak gegabah. Iya, Bu. Ibu Citra kemudian merebus telur dan mengompres wajah putrinya. Citra meminjam ponsel ibunya untuk menelepon Bagus. Ia hanya bilang ponselnya rusak dan ada urusan mendadak harus pulang. Ia tidak menceritakan hal lainnya. Keesokan harinya, Citra berangkat kerja seperti biasa. Pulang kerja, ia sengaja melewati rumah Bagus untuk melihat kondisi Nenek Sumi. Tetapi ia melihat gerbang rumah terkunci. Citra berdiri lama di sana, tidak berani masuk. Tante Lastri, tetangga sebelah, melihatnya. "Nak, pulang kerja kok tidak masuk? Saya tidak bawa kunci, Tante." "Hari ini ada urusan di rumah orang tua." Tante Lastri menghela napas. "Kamu masih mau menutupi? Kamu dimarahi ibu mertuamu lagi, kan? Kemarin dia bawa seorang gadis ke rumah Tante, katanya teman kecilnya Bagus. Tante lihat anak itu tidak baik. Kamu hati-hati, ya. Tante lihat kamu anak yang baik dan berbakti, makanya Tante ingatkan." Tangan Citra terkepal, menahan air mata. "Terima kasih, Tante. Saya pamit dulu." Begitu berbalik, air mata Citra langsung jatuh. Tak lama setelah ia pergi, Bagus pulang. Melihat gerbang terkunci, ia menelepon Bu Wulan. Beberapa saat kemudian, Ririn keluar membukakan pintu dengan pakaian seksi. "Mas baru pulang? Kamu masih di sini? Ibu dan istriku mana?" "Tante Wulan yang suruh aku bukakan pintu." "Masuk saja, Mas. Nenek sudah rindu sekali." Bagus bergegas masuk. Dari jauh ia sudah mendengar suara batuk neneknya. Ia mempercepat langkahnya. Baru beberapa hari ia pergi, neneknya sudah tampak sangat lemah. Neneknya terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat. Di sampingnya ada Bu Wulan yang sedang memegang semangkuk bubur. "Nek, Bagus pulang." Nenek Sumi mendengar suara Bagus dan tersenyum lemah. "Cucuku sudah pulang. Nenek baik-baik saja, jangan khawatir." Bagus memegang tangan neneknya sampai ia tertidur. Ia melihat mangkuk bubur di tangan ibunya masih penuh. Ia tahu neneknya tidak mau makan. Baru saat itulah ia bertanya pada ibunya, "Bu, istriku mana?" Bu Wulan mengira Bagus sudah tahu ia mengusir Citra. Ia tidak menyangka putranya akan bertanya, "Kita bicara di luar, biar nenekmu istirahat." Ririn berdiri di balik tirai, menguping pembicaraan mereka. Bu Wulan dengan mata berkaca-kaca berkata, "Lihat istrimu itu. Nenek sakit parah begitu, dia tidak bilang pada ibu. Dia sengaja mau menyembunyikannya, merawat nenek sendirian biar nenek membenci ibu. Kemarin ibu marah sekali. Jadi ibu suruh dia pulang ke rumah orang tuanya." Bagus mengerutkan kening, tidak percaya. "Ibu tahu penyakit nenek?" "Tentu saja. Kalau bukan karena Ririn." Bu Wulan sadar ia salah bicara dan langsung diam. Bagaimana dia menjelaskannya pada ibu? Kenapa ibu mengusirnya? Hari itu dia membawa nenek periksa, tahu penyakit nenek parah, dia takut ibu tidak kuat. Dia meneleponku meminta pendapat, aku yang menyuruhnya untuk tidak memberitahu ibu dulu, biar nanti aku yang bicara. Kenapa ibu hanya karena omongan orang luar langsung mengusirnya? Mendengar semuanya, Bu Wulan akhirnya mengerti, tetapi kebenciannya pada menantunya masih ada. Ia tidak mau mengakui kesalahannya. Tidak mungkin, dia bohong, dia benci ibu karena ibu sering memarahinya. Bagus, jangan percaya padanya. Bagus sedikit kesal. "Bu, sejak menikah, ibu sudah sering memarahinya. Dia tidak pernah dendam, malah selalu berbakti pada ibu. Ibu lihat, waktu aku berangkat ke Jakarta, dia bahkan memberiku uang gajinya untuk membeli obat oles kaki untuk ibu. Dia khawatir kaki ibu sakit. Tapi ibu malah mencari-cari alasan untuk mengusirnya. Aku benar-benar tidak mengerti ibu." Setelah itu, Bagus masuk ke kamarnya. Ia baru saja pulang dari Jakarta tanpa istirahat karena khawatir pada neneknya. Sampai di rumah malah mendengar hal-hal seperti ini. Ia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya. Bu Wulan berdiri mematung. Bu Wulan melihat bayangan seseorang di halaman. Ia bergegas keluar dan melihat Citra. Citra melihat Bu Wulan dan mengira mertuanya itu akan mengusirnya lagi, jadi ia cepat-cepat pergi. Tadi sebenarnya Citra sudah mau pulang, tetapi ia masih khawatir pada Nenek Sumi. Ia ragu-ragu dan kembali lagi.
ingin menjenguk neneknya. Bu Wulan hendak memanggilnya, tetapi Citra sudah pergi. Perasaan bersalah menyelimuti hatinya. Jika Bagus tahu ia sudah memukul Citra, putranya itu pasti akan sangat marah. Karena Bagus sudah pulang, Ririn pindah tidur sekamar dengan Bu Wulan. Ia selalu mengikuti Bagus kemanapun, berpura-pura peduli pada Nenek Sumi, bersikap lembut, tetapi Bagus sama sekali tidak menghiraukannya. Setelah mandi, Bagus pergi ke dapur membuat bubur untuk neneknya. Ririn berdiri di belakangnya. Mas Bagus, jangan marah lagi sama tante, ya? Tante kan cuma terlalu khawatir sama nenek, makanya sampai memukul Mbak Citra. Dia tidak sengaja, kok. Bagus langsung berbalik, menatap tajam ke mata Ririn. Ibuku memukul Citra, Ririn mengangguk. Ia melihat mata Bagus dipenuhi amarah. Setelah selesai membuat bubur, Bagus mengenakan jaketnya, hendak pergi ke rumah Citra untuk menjemputnya. Tetapi dari dalam kamar terdengar suara nenek memanggilnya. Bagus, cucuku, kamu di mana? Di sini, Nek. Istrimu mana? Cepat jemput dia pulang. Iya, Nek. Bagus akan langsung jemput dia. Nenek istirahat saja. Nanti kalau nenek bangun, nenek akan langsung melihat Citra. Nenek Sumi mengangguk. Bu Wulan yang berdiri di pintu mendengar semua percakapan itu. Ia tidak melarang Bagus menjemput Citra. Bagus melihat ibunya, tetapi tidak berkata apa-apa. Hatinya masih sangat marah. Sejak kecil, ibunya selalu ingin mengatur segalanya untuknya. Ia selalu berusaha patuh. Tetapi bahkan urusan pernikahannya pun ibunya mau ikut campur, memaksanya menikahi seseorang yang sama sekali tidak cocok dengannya. Bagus sampai di gerbang rumah Citra. Ia bertemu dengan ayah Citra di luar. Ayah Citra dengan ramah membukakan pintu untuknya. Bagus berjalan di belakangnya, dengan suara pelan meminta maaf, maafkan saya Pak, nenek saya sakit, jadi akhir-akhir ini Citra banyak berkorban. Ibu saya juga karena salah paham sampai memukulnya. Hari ini saya datang untuk meminta maaf pada Bapak dan Ibu, dan meminta izin untuk menjemput istri saya pulang. Mendengar itu, ayah Citra langsung berbalik menatap Bagus. Ibumu memukul Citra? Baru saat itulah Bagus sadar bahwa mertuanya belum tahu apa-apa. Ia sedikit menyesal telah salah bicara. Pak, biar saya jelaskan. Ayah Citra bergegas masuk ke dalam rumah. Citra dan ibunya sedang memasak di dapur. Citra, keluar. Bicara sama Bapak. Mendengar nada suara ayahnya, Citra langsung keluar. Ia terkejut melihat Bagus di rumahnya. Ia hendak mendekat tetapi ayahnya menahannya. Kalian berdua duduk. Citra, apa yang terjadi di rumah suamimu? Tadi Bagus bilang ibunya memukulmu. Benar itu? Kenapa tidak bilang sama Bapak? Maaf Pak. Citra takut Bapak khawatir. Soal ibu memukul saya, itu hanya salah paham, Pak. Saya sudah tahu alasannya, tapi belum sempat menjelaskan. Saya berencana menunggu Mas Bagus pulang baru akan menjelaskan pada ibu mertua. Ayah Citra menatap tajam pada Bagus. Bagus, dulu Bapak dan Ibu percaya padamu, makanya kami serahkan Citra padamu. Kami tahu dia masih banyak kekurangan, kalau ibumu mendidiknya, kami tidak akan banyak bicara. Tapi sampai memukul anak Bapak, itu Bapak tidak bisa terima. Kamu pulang, bilang sama ibumu, kami akan datang meminta maaf padanya. Tapi Citra tidak akan kemana-mana, dia tinggal di sini. Bagus tahu mertuanya benar-benar marah. Ia buru-buru berkata, saya sungguh minta maaf Pak, ini hanya salah paham. Saya dan istri saya masih saling mencintai. Tolong jangan marah Pak, kasihan kami. Jangan bicara lagi, Bapak sudah memutuskan. Citra di sampingnya hanya diam. Ia tahu sifat ayahnya. Ia hanya terlalu menyayanginya. Nanti setelah ayahnya tenang, ia akan membujuknya. Tetapi Bagus tidak tahan. Ia mengira mertuanya tidak akan mengizinkan Citra kembali padanya. Pak, izinkan saya membawa istri saya pulang hari ini. Nenek saya sangat merindukannya, menyuruh saya menjemputnya. Izinkan saya membawanya pulang untuk menjenguk nenek. Nenek sedang sakit parah, saya takut beliau akan sedih. Ayah Citra akhirnya mengangguk. Di perjalanan, Citra menceritakan semua kejadian antara dirinya dan Bu Wulan pada Bagus.
Ia juga menceritakan kecurigaannya bahwa Ririn yang telah mengatakan hal-hal buruk pada ibunya. Nanti setelah pulang, aku akan bicara lagi dengan ibu. Tidak bisa dibiarkan dia tinggal di rumah kita terus, kata Bagus. Citra buru-buru menahannya. Jangan gegabah. Bagaimanapun, keluarganya pernah membantu kita. Kalau Mas langsung mengusirnya, nanti orang bilang apa? Mas bujuk ibu saja baik-baik, aku hanya takut ibu termakan omongannya dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kamu benar, aku dengarkan kamu. Sampai di rumah, Citra langsung masuk ke kamar menjenguk Nenek Sumi. Nek, Citra pulang. Neneknya tersenyum. Sudah pulang, baguslah. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama nenek. Kenapa sampai pulang ke rumah orang tua? Nenek rindu sekali. Waktu Bu Wulan mengusir Citra, ia berbohong pada Nenek Sumi, mengatakan bahwa Citra tidak tahan dimarahi sedikit dan langsung pergi. Mata Citra berkaca-kaca, ia memegang tangan neneknya. Nenek sudah merasa baikan? Sudah. Nenek sudah makan? Nenek Sumi menggeleng. Citra menatap Bagus, yang langsung mengerti dan pergi ke dapur mengambil bubur. Citra dengan telaten menyuapi Nenek Sumi, lalu memberinya obat. Tak lama, Nenek Sumi tertidur. Ibu di mana, Mas? Aku juga tidak tahu. Tadi waktu pulang, ibu masih di sini, mungkin aku harus pulang sekarang. Nanti kalau nenek bangun dan bertanya, bilang saja aku lelah dan istirahat di kamar. Besok aku akan minta izin Bapak untuk datang lagi. Bagus memegang tangan Citra. Tidak bisakah kamu tinggal? Bapak sedang marah begitu. Aku khawatir. Citra tersenyum menenangkan Bagus. Tidak apa-apa. Bapak begitu karena terlalu sayang padaku. Nanti beberapa hari lagi aku akan minta tolong ibu untuk bicara lagi pada Bapak. Mas jangan khawatir. Tolong jaga nenek baik-baik. Ya. Saat mereka sedang bicara, Ririn mendekat. Ia berpura-pura polos. Mbak Citra tidak menginap, aku kangen sekali loh. Citra menjawab dengan dingin, kenapa kamu tahu aku tidak menginap? Jangan-jangan kamu suka menguping pembicaraan orang, ya? Aku tidak. Ririn menatap Bagus, berharap dibela. Tetapi Bagus menghindari tatapannya. Citra tertawa. Aku bercanda. Tidak usah tegang begitu. Aku ada urusan di rumah, jadi tidak bisa menginap. Nanti setelah selesai, aku akan kembali. Tolong bantu. Aku jaga nenek. Ya, melihat Ririn sedikit kesal, Bagus memegang tangan Citra dan mengajaknya pergi. Saat melewati ruang tamu, mereka melihat Bu Wulan sedang duduk. Saya pamit pulang, Bu, kata Citra. Bu Wulan sedikit terkejut. Ia mengira Citra akan memohon untuk diizinkan tinggal. Ia tidak menyangka Citra akan pamit pulang. Ia pikir, dengan adanya Bagus, Citra akan berpura-pura agar Bagus menahannya. Ia melirik sinis pada Citra. Bukannya tadi merengek-rengek minta tinggal, sekarang suamimu sudah pulang, langsung sok jual mahal. Dasar perempuan murahan. Kamu berhasil, anakku sekarang membenciku, bahkan tidak mau bicara padaku lagi. Bagus mengerutkan kening menatap ibunya. Citra memegang tangan suaminya, berusaha tersenyum. Maaf Bu, di rumah ada urusan, jadi saya izin pulang beberapa hari. Maaf sudah membuat ibu kesal. Mas Bagus baru pulang kerja dari jauh, jadi lelah. Dia tidak bermaksud apa-apa. Dia anakku. Bagaimana sifatnya, aku yang paling tahu. Perlu kamu jelaskan. Mau pergi? Ya pergi saja. Rumah ini tidak sanggup menampungmu. Bagus tidak tahan lagi. Bu, tidak perlu berkata sekasar itu. Tadi siang aku dengar dari Ririn kalau ibu memukul Citra, makanya aku sedikit marah. Aku minta maaf, Bu, tapi itu juga bukan salahnya. Sekarang nenek sedang sakit, seharusnya kita fokus merawat nenek, bukan bertengkar. Kalau nenek dengar, tidak baik. Kalau istriku berbuat salah, ibu marahi saja. Tapi memukul atau mengusirnya, aku tidak setuju. Ibu hanya punya aku sebagai anak satu-satunya. Ibu sayang padaku, orang tuanya juga hanya punya dia. Kalau ayahnya tahu ibu memperlakukannya seperti ini, bagaimana tidak marah?
Bu Wulan menatap Bagus, marah sekaligus terkejut. Apa katamu? Orang tuanya tahu. Jadi pulang beberapa hari sudah mengadu semuanya, dia juga bukan orang baik. Aku yang bilang, Bu. Aku tidak sengaja memberitahu ayah mertuaku. Beliau tahu dan tidak mengizinkan istriku kembali ke sini. Setelah itu, Bagus memegang tangan Citra dan bergegas keluar, mengantarkannya pulang. Di perjalanan, mereka berdua diam. Citra tahu suaminya sedang marah. Mendekati rumah, ia memeluknya dari belakang. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah melindungiku. Jangan marah lagi. Ibu kan hanya punya Mas. Beliau menyayangi Mas lebih dari siapapun. Karena terlalu khawatir pada Mas dan keluarga, makanya beliau seperti itu. Aku tidak apa-apa. Sungguh. Kalau karena aku Mas dan Ibu bertengkar, aku akan sangat sedih. Belum lagi nenek. Mas, akhir-akhir ini Mas sudah sangat berat. Ia berkata sambil menangis. Air mata hangat membasahi punggung Bagus. Sejak menikah, seberat apapun perlakuan ibu mertuanya, Citra selalu berusaha menahan perasaannya di depan Bagus. Tetapi kali ini ia lemah, bersandar di bahu suaminya dan menangis. Aku tidak mengerti kenapa ibu tidak menyukaimu. Padahal waktu kita masih kecil, ibu sangat menyukaimu. Kenapa setelah besar jadi berubah? Aku pernah bertanya pada ibu soal ini. Katanya, beliau mengerti perasaan ibumu. Ibumu selalu menyayangimu. Dari kecil sampai besar, kamu selalu penurut. Tapi setelah ada aku, kamu lebih banyak menghabiskan waktu denganku, menyayangiku. Beliau takut kamu akan lebih menyayangiku dan mengabaikannya. Ibuku juga begitu. Waktu tahu Mas punya perasaan padaku, ibu juga perlu waktu untuk mengamatimu. Beliau takut kalau aku terlalu mencintaimu, aku akan mudah terluka. Orang tua selalu menyayangi kita. Mas, dengarkan aku. Ya, hari ini pulang, minta maaf pada ibu. Bagus diam, tidak menjawab. Citra tahu suaminya setuju. Sampai di gerbang rumah, mereka berdua dengan berat hati berpisah. Bagus menghela napas, lalu kembali ke rumahnya. Di perjalanan pulang, ia membeli sekotak kue kesukaan ibunya, berniat meminta maaf. Sampai di rumah, Bagus menjenguk Nenek Sumi sebentar, lalu pergi ke kamar Bu Wulan. Bu Wulan masih marah. Ia berbaring membelakangi pintu, tidak menjawab sapaan putranya. Bu, tadi di jalan Bagus beli kue buat ibu. Melihat ibunya tidak merespon, Bagus menghela napas dan duduk di sampingnya. Bu, lihat tangan Bagus, sudah kapalan semua. Kerja di luar itu berat, Bu. Setelah dengar istri Bagus bilang nenek sakit parah, Bagus khawatir sekali. Pulang ke rumah malah terjadi hal seperti ini. Bagus tahu Bagus salah. Bagus minta maaf, Bu. Tapi ada masalah yang harus Bagus jelaskan. Apa yang tadi sore Bagus katakan pada ibu itu benar. Sejak menikah, Bagus tidak pernah dengar dia mengeluh apapun. Sering malam-malam Bagus lihat dia menahan tangis, Bagus sedih sekali. Tapi Bagus tidak bilang apa-apa karena menghargai dia, tahu dia diam demi keluarga kita. Bu, ibu kan kenal dia dari kecil. Apa ibu benar-benar tidak mengerti dia? Bagus tahu ibu hanya suka memarahi, tapi sebenarnya masih sangat sayang padanya. Soal dia tidak memberitahu ibu tentang penyakit nenek, Bagus kan sudah jelaskan. Bagus percaya ibu mengerti. Soal hari ini, benar seperti yang Bagus katakan. Ayah mertuaku tahu masalah itu. Bu, orang luar itu punya niat memecah belah keluarga kita. Bagus yakin ibu bisa melihatnya. Utang budi kita pada keluarga mereka, Bagus akan berusaha membayarnya. Bagus hanya ingin keluarga kita bahagia. Ibu ingat tidak, waktu kecil Bagus pernah bercanda. Kira-kira nanti ada yang mau menikah dengan Bagus tidak? Tidak disangka, yang Bagus nikahi adalah dia. Dia istri Bagus, dan ibu adalah ibu Bagus. Bagus tidak tahu harus bagaimana. Bagus sayang ibu, itu pasti. Tolong jangan sedih karena kata-kata Bagus yang tidak sengaja. Ayah sudah meninggal. Seharusnya Bagus selalu perhatian dan merawat ibu. Tapi hari ini Bagus malah bersikap tidak baik. Anakmu ini minta maaf, Bu. Mata Bu Wulan sudah basah sejak tadi. Apa yang dikatakan Bagus benar. Meskipun ia sering berkata kasar pada Citra.
Itu semua hanya karena cemburu. Ia tidak menyangka tindakannya membuat Bagus begitu lelah. Setelah Bagus selesai bicara dan keluar, Bu Wulan menatap kotak kue di meja. Sejak kecil, setiap kali Bagus tahu ia marah, ia akan membelikan kue ini untuk meminta maaf. Putranya masih sama seperti dulu. Mengingat Citra, ia merasa sedikit menyesal. Ia teringat dulu waktu mereka masih SMA, Citra datang ke rumahnya. Saat itu ia masih sangat menyukai gadis itu. Sampai suatu ketika Bagus jatuh dan patah tangan karena melindunginya. Sejak saat itu, ia tidak lagi menyukai Citra seperti dulu. Ia tahu ia egois, takut Bagus akan melupakannya. Usianya juga sudah tua. Beberapa hari ini tanpa Citra, ia harus mengurus semua pekerjaan rumah dan merawat nenek Sumi. Ia sangat lelah. Ririn tidak membantu apa-apa. Hari-hari ini ia sadar bahwa Ririn adalah gadis pemalas yang punya niat buruk. Ia hanya belum punya kesempatan untuk mengusirnya. Keesokan paginya, ketika Bu Wulan hendak ke dapur, ia mendengar suara dari dalam. Ia mendekat dan melihat Citra sedang memasak. "Kamu, kapan kamu pulang?" "Baru saja, Bu. Tadi Mas Bagus yang bukakan pintu. Katanya dia ada urusan harus keluar pagi-pagi. Saya masak dulu. Nanti akan langsung pergi." Bu Wulan menjawab dengan gugup, "Tinggal saja juga tidak apa-apa." Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Citra menatap punggung mertuanya dengan heran. Ia masih ingat, waktu ia kecil, Bu Wulan sering mengunci rambutnya, bahkan membelikannya mainan. Ia tersenyum. Sekeras apapun sikap mertuanya, ia tetaplah ibu dari Bagus. Ia tidak akan membencinya. Setelah mengantarkan bubur untuk nenek Sumi, Citra segera pulang. Perusahaannya sedang sepi order, jadi Citra mendapat libur. Kemarin ia sudah meminta izin pada ayahnya untuk kembali merawat nenek Sumi. Ayahnya, meskipun masih marah, tetap mengizinkannya. Sekarang Bu Wulan sudah mengizinkannya kembali, ia harus segera meminta bantuan ibunya agar bisa kembali ke rumah Bagus. Malam itu, Ibu Citra membujuk ayahnya. Ayah Citra tidak tega melihat putrinya sedih, jadi ia mengizinkan Citra kembali ke rumah Bagus. Keesokan paginya, Citra segera berkemas. Ririn berdiri di depan gerbang, menghalangi jalannya. "Siapa yang mengizinkanmu pulang? Kamu sudah izin Tante Wulan? Ini rumahku. Sedangkan kamu hanya tamu. Kenapa melarangku masuk? Siapa bilang aku tamu? Aku beritahu kamu, ya. Kalau bukan karena keluargaku dulu membantu, Mas Bagus tidak akan bisa seperti sekarang. Mereka berutang padaku, dan harus membayarnya. Aku ini penolong mereka." Sebelum Ririn selesai bicara, Bu Wulan muncul dari belakang. "Ririn, apa yang kamu lakukan?" Ririn tidak menyangka Bu Wulan akan muncul. Ia menjawab dengan gugup, "Tante Wulan, lihat dia. Dia tidak menuruti tante, kembali lagi ke sini." Bu Wulan mengerutkan kening. "Aku yang mengizinkannya pulang. Tadi orang tuamu telepon, katanya kamu disuruh pulang." "Oh ya, rumah ini memang pernah menerima bantuan dari keluargamu. Kami akan selalu ingat dan mencari cara untuk membalasnya. Terima kasih kamu sudah datang ke sini dan membuat banyak masalah untuk keluarga kami." Wajah Ririn memerah karena marah. Ia tidak menyangka Bu Wulan tidak lagi memihaknya. Ririn bergegas masuk, berkemas, dan langsung pergi. Tinggallah Bu Wulan dan Citra. Citra tersenyum pada mertuanya. "Selamat pagi, Bu. Saya pulang. Saya masuk dulu ya, Bu." "Iya." Bagus keluar dari dalam rumah, mengambil tas dari tangan Citra. Ia memegang tangan Bu Wulan. "Bu, hari ini kita makan apa?" Bu Wulan tersenyum. "Makan apa saja boleh." Sejak hari itu, Bu Wulan tidak lagi terlalu keras pada Citra. Citra bekerja sambil merawat nenek Sumi. Beberapa bulan kemudian, kesehatan nenek Sumi tidak membaik. Bu Wulan berhenti berjualan buah dan merawat ibu mertuanya di rumah. Wajah semua orang muram. Suatu sore, sepulang kerja, Citra membawakan bubur untuk nenek Sumi. Neneknya menatapnya, dan Citra langsung mengerti. Ia duduk di samping ranjang. "Nenek mau bicara apa?" Suara nenek Sumi lemah. "Citra, nenek ingin melihat anak Bagus dan kamu sebelum nenek pergi. Waktu nenek tidak banyak lagi." Mendengar itu, Citra langsung menangis. Ia kasihan pada neneknya,
dan juga menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu egois. Dulu ia khawatir tidak punya cukup uang untuk membesarkan anak tanpa memikirkan perasaan neneknya. Malam itu, ia berbaring di samping Bagus, memeluknya erat. "Mas, aku mau punya anak." "Apa? Kita kan sudah menikah hampir 2 tahun. Pekerjaan kita juga sudah stabil. Aku ingin punya anak." Bagus ragu. "Akhir-akhir ini, keluarga kita sedang sibuk. Kalau kamu hamil, nanti akan sangat berat." "Aku tidak apa-apa. Kalau kita punya anak yang lucu, mungkin nenek akan senang dan sembuh." Bagus tersenyum dan memeluk Citra. Sejak hari itu, mereka tidak lagi menggunakan kontrasepsi. Keduanya menantikan kehadiran seorang anak. Kondisi Nenek Sumi semakin memburuk. Suatu sore, sepulang kerja, Citra membeli ikan untuk dimasak. Saat masuk ke dapur dan mencium bau ikan, ia langsung mual. Bu Wulan masuk dari kebun. "Kamu sakit? Atau?" "Tidak apa-apa, Bu." Bu Wulan bergegas mendekat. "Bulan ini kamu sudah datang bulan?" Citra mengerti maksud mertuanya. Ia baru sadar sudah telat lebih dari setengah bulan. Ia menelepon Bagus, memintanya membelikan alat tes kehamilan. Di kamar mandi, Citra dengan cemas menunggu hasilnya. Dari kamar Nenek Sumi terdengar suara batuk keras. Bagus dan Bu Wulan ada di sana. Hanya Citra yang berharap ia hamil. Ia ingin memberikan hadiah kecil untuk nenek. Ketika alat tes menunjukkan 2 garis, Citra sangat bahagia. Ia memegang alat itu dan bergegas ke kamar nenek. Tetapi begitu keluar dari kamar mandi, ia mendengar suara Bagus yang penuh kesakitan. "Nenek, nenek kenapa? Bangun, Nek." Disusul suara tangis Bu Wulan. Alat tes di tangan Citra jatuh. Ia berlari ke kamar Nenek Sumi. Pemandangan di depannya membuatnya hancur. Bu Wulan dan Bagus bersimpuh di lantai, wajah mereka basah oleh air mata. Nenek Sumi terbaring di tempat tidur dengan mata terpejam. Citra mendekat, suaranya bergetar. Ada apa? Kenapa kalian berlutut?" Bagus menarik tangan Citra ke sampingnya. Suaranya tercekat. "Nenek meninggal." Air mata Citra langsung tumpah. Nenek Sumi adalah orang yang sangat baik. Saat beliau meninggal, semua tetangga berduka. Upacara pemakaman berlangsung selama 2 hari, banyak tamu yang datang. Citra sibuk hingga lupa makan. Malam harinya, ia memaksa diri makan sedikit bubur. Ia tidak boleh membiarkan anaknya kelaparan. Ia belum memberitahu siapapun tentang kehamilannya. Ia berencana memberitahu setelah pemakaman selesai. Setelah pemakaman, Citra dan Bagus kembali bekerja. Di perusahaan, beberapa desain baju anak-anak yang dibuat Citra diterima. Namun, tiba-tiba perusahaan berganti direktur. Paman Citra dipecat. Karyawan yang dulu dekat dengannya, tiba-tiba berbalik memusuhinya. Dulu mereka mendekatinya, karena ia keponakan direktur. Sekarang, banyak yang mengambil kesempatan untuk menindasnya. Sore itu, ia harus lembur. Ia menelepon Bu Wulan dan memberitahunya. Mertuanya tidak memarahinya. Pukul 7 malam, Bagus datang menjemputnya. Di perjalanan, Citra menceritakan soal pemecatan pamannya. Bagus menenangkannya, lalu teringat sesuatu. "Bagaimana dengan teman-teman kerjamu? Bagaimana sikap mereka padamu?" "Biasa saja kok." Mendengar nada suara Citra, Bagus tahu ada masalah. "Sungguh, kebanyakan teman kerjamu kan tinggal di dekat sini. Sejak kecil aku sudah tahu sifat mereka. Mereka tidak sebaik yang kita kira. Jangan sedih. Mereka tidak menyukaimu karena kamu keponakan direktur lama. Dulu kamu banyak berprestasi. Tidak semua begitu. Mbak Rini masih sangat baik padaku." "Iya, Mbak Rini memang orang baik. Meskipun hidupnya susah." "Bagaimana dengan ibu?" "Ibu tidak lagi sering memarahiku seperti dulu." "Waktu itu, apa yang Mas katakan pada ibu sampai beliau berubah begitu?" "Aku hanya minta maaf." Sampai di rumah, setelah makan, mereka masuk ke kamar untuk istirahat. Begitu Citra berbaring, Bagus mendekat dan mencium bibirnya. Citra sedikit mendorongnya. "Jangan, Mas." Bagus mengerutkan kening. "Kenapa?" "Tidak boleh." "Kenapa tidak boleh?" "Aku hamil." "Hamil? Sungguh? Sejak kapan?" Citra melihat senyum di wajah suaminya. Sejak nenek meninggal, ia jarang sekali melihat Bagus seceria ini. Citra memeluknya.
Aku tahu aku hamil di hari nenek meninggal, waktu itu tidak pas untuk memberitahunya. Besok aku akan bilang pada ibu. Bagus terdiam. Ia teringat perkataan Citra dulu, ingin punya anak agar nenek senang dan sembuh. Lama kemudian, ia menjawab, kalau nenek masih hidup, pasti beliau akan sangat senang. Citra memeluk Bagus lebih erat. Ia tahu betapa pedihnya kehilangan orang yang dicintai. Di depan orang lain, Bagus tidak banyak menunjukkan perasaannya. Tetapi di depannya, ia selalu jujur. Ada malam di mana ia tidak bisa tidur, menceritakan banyak kenangan masa kecil bersama nenek. Keesokan paginya, setelah sarapan, Citra memberitahu Bu Wulan. Bu, saya hamil. Bu Wulan tidak terkejut. Iya, hamil itu bagus. Ibu tidak kaget, istrimu hamil sebelum nenek meninggal. Ibu sudah tahu sejak saat itu. Ketiganya tersenyum. Semua menantikan kelahiran seorang bayi yang akan menyembuhkan luka mereka. Masa kehamilan Citra sangat berat. Ia sering merasa tidak enak badan, suasana hatinya juga sering berubah. Bagus mengerti dan selalu mengalah padanya. Bu Wulan tidak lagi membiarkan Citra melakukan banyak pekerjaan rumah. Ia berharap Citra akan melahirkan seorang cucu laki-laki. Saat USG, hasilnya adalah bayi perempuan. Bu Wulan menunjukkan wajah tidak senang. Anak perempuan bisa apa? Coba kalau lahir anak laki-laki seperti Bagus, kan bagus? Tahu begini aku tidak akan merawatmu, anak perempuan nanti kalau sudah menikah juga tidak ada nilainya lagi. Kali ini Citra tidak bisa diam. Laki-laki atau perempuan, dia tetap anak Mas Bagus, cucu ibu. Kenapa ibu bisa berkata seperti itu? Citra menangis. Ia tidak menyangka bahkan jenis kelamin anaknya pun menjadi masalah. Ia takut Bu Wulan akan membenci anaknya seperti membencinya. Bu Wulan yang sedang kesal semakin marah. Sekarang kamu hamil, jadi mau mengajariku? Aku beritahu kamu, ya. Kalau kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, jangan harap aku akan menerimanya. Bu, sejak menikah, saya tidak pernah membantah ibu. Tapi anak saya ini juga cucu ibu. Laki-laki atau perempuan, nanti dia juga akan berbakti pada ibu. Kenapa ibu membencinya? Ibu boleh benci saya, tapi anak saya tidak punya salah apa-apa. Begitu selesai bicara, perut Citra terasa sakit. Ia memegangi perutnya dan duduk di kursi. Bu Wulan melihatnya dan panik. Tepat saat itu Bagus pulang kerja dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter menyarankan agar Citra tidak stres karena kandungannya lemah. Tadi ada apa sampai kamu dan ibu bertengkar? Tanya Bagus lembut. Tadi aku USG, hasilnya perempuan. Ibu tidak senang. Aku hanya menjawab beberapa patah kata. Bagus menghela napas. Ibu memang dari dulu ingin cucu laki-laki. Dia hanya emosi sesaat. Nanti kalau anaknya lahir, pasti disayang juga. Citra mengerutkan kening. Mas juga begitu? Suka anak laki-laki? Jadi benci anakku? Aku tidak bilang begitu. Aku hanya ingin kamu mengerti sifat ibu, biar tidak banyak pikiran. Jelas-jelas Mas juga berpikiran begitu. Selama ini aku selalu sabar. Dulu hanya Mas yang mengerti aku. Sekarang Mas juga sama saja. Mas, kamu masih punya hati nurani tidak? Bagus mengerutkan kening. Hari ini aku kerja sangat lelah. Jangan marah-marah terus. Kesabaranku ada batasnya. Kalau Mas tidak sabar, mau apa? Mau menceraikanku? Baik, aku juga sudah tidak tahan lagi. Citra hendak pergi, tetapi Bagus menahannya. Tenang, aku tidak bermaksud begitu. Jangan sembarangan mengucapkan kata cerai. Citra terus merajuk. Ia ingin pulang ke rumah orang tuanya sampai melahirkan. Bagus tidak setuju. Nenek baru saja meninggal. Di rumah hanya ada kita bertiga. Kalau kamu pulang, ibu akan sendirian. Mendengar itu, Citra semakin marah. Ia merasa Bagus hanya memikirkan ibunya. Bagus pun merasa tidak berdaya. Malam harinya, saat Bagus sedang tidur, ia mendengar suara tangis Citra. Kenapa? Sakit perut lagi, Mas. Apa tadi siang aku keterlaluan? Aku bertengkar dengan ibu, tidak menuruti Mas. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan emosiku. Bagus memeluknya.
Karena kamu sedang hamil, makanya begitu. Tidak apa-apa. Tapi tadi aku benar-benar stres. Aku takut ibu akan memperlakukan anak kita seperti ibu memperlakukanku. Mas, aku takut. Aku mau pulang ke rumah sebentar. Bagus tidak tega dan akhirnya setuju. Pulang beberapa hari saja, ya? Aku kerja, tidak bisa sering-sering ke rumah orang tuamu, lagi pula ibu. Citra mengangguk. Aku tahu. Aku hanya pulang beberapa hari. Citra tidak tahu. Saat itu Bagus sedang sangat tertekan. Ia masih berduka atas kepergian neneknya, pekerjaannya juga sedang sulit. Saat Citra di rumah orang tuanya, Bu Wulan terus-menerus menyalahkannya karena tidak bisa memberinya cucu laki-laki. Ada hari di mana Bagus tidak ingin pulang. Ia minum-minum bersama teman-temannya sampai larut malam. Suatu malam, Bu Wulan menunggunya pulang. Pukul 9 malam Bagus baru tiba. Bu, belum tidur? Masih berani kamu bertanya? Istrimu pulang ke rumahnya, kamu setiap hari mabuk-mabukan sampai larut. Kamu sudah tidak menganggap ibu ini ibumu lagi, ya? Cucu laki-laki juga tidak ada. Bu Wulan menangis. Tiba-tiba ia melihat kaki Bagus terluka. Anakku, kakimu kenapa? Bagus mundur, menghindari tangan ibunya. Tatapannya dingin. Cucu laki-laki, ibu mau aku bagaimana? Nenek belum lama meninggal. Istriku sedang hamil. Aku juga harus kerja. Anakku laki-laki atau perempuan, memangnya kami bisa menentukan? Ibu menekan istriku sampai dia pulang ke rumahnya. Aku pun jadi tidak mau pulang. Ibu mau aku bagaimana? Bu Wulan terkejut. Matanya berkaca-kaca. Kamu, kenapa bicara begitu sama ibu? Dulu kamu tidak pernah seperti ini. Sejak punya jangan bicara lagi, Bu. Ibu selalu seperti ini. Sekarang aku sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Istriku selalu berbakti pada ibu. Tapi ibu berkali-kali menindasnya. Dia tidak pernah mengadu padaku karena takut anak ibu ini khawatir. Aku benar-benar tidak mengerti. Menantu seperti itu, apalagi yang tidak ibu sukai. Bu Wulan dengan marah berlari ke halaman. Karena terlalu terburu-buru, ia terjatuh. Bagus membawanya ke rumah sakit. Sudah pukul 11 malam. Citra yang mendapat kabar langsung datang. Dari jauh ia melihat Bagus duduk dengan wajah lelah. Mas, ibu bagaimana? Sudah malam begini kenapa kamu masih datang? Tangan ibu patah. Sekarang sedang tidur. Kenapa bisa patah? Aku bertengkar dengan ibu. Beliau marah. Ini juga salahku. Mas minum bir? Iya. Citra duduk di samping suaminya, memegang tangannya. Tidak apa-apa. Besok pagi Mas minta maaf pada ibu. Besok aku akan pulang untuk merawat ibu. Bukannya kamu mau di rumah orang tuamu beberapa hari? Ibu juga ibuku. Mana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya? Aku yang merawat ibu akan lebih mudah. Bagus memeluk Citra. Terima kasih sayang. Terima kasih banyak. Saat Bu Wulan sadar, sudah pukul 2 pagi. Ia melihat Bagus tertidur di kursi, dan Citra sedang merapikan barang-barang. Ibu sudah bangun? Lapar tidak? Masih sakit? Bu Wulan menggeleng. Kenapa kamu ke sini? Tadi Mas Bagus telepon. Katanya ibu jatuh. Bu Wulan hendak ke kamar mandi, tetapi tangannya yang patah membuatnya kesulitan. Saat ia berusaha bangkit, Citra datang membantunya. Ibu mau ke kamar mandi? Biar saya bantu. Bu Wulan menepis tangan Citra. Kamu sedang hamil. Tidak baik ke tempat seperti ini. Besok kamu pulang saja. Citra dengan tegas menahan mertuanya. Saya tidak apa-apa, Bu. Biar saya yang merawat ibu. Bu Wulan diam. Citra dengan perlahan membantunya ke kamar mandi, lalu menyuapinya bubur. Nanti kalau Bagus bangun, tolong perban kakinya, kata Bu Wulan. Mas kenapa Bu? Tadi saya tidak dengar dia bilang apa-apa. Kakinya berdarah. Dia tidak mau aku lihat. Baru pertama kali aku lihat dia semarah itu. Maafkan saya Bu, jangan marah pada Mas. Dia pasti lelah kerja. Bu Wulan tidak menjawab. Keesokan paginya, Citra membalut luka Bagus. Katanya, ia terluka saat bekerja. Bu Wulan yang berbaring di sampingnya mendengar itu dan diam-diam menangis. Bu Wulan dirawat di rumah sakit selama seminggu. Selama itu, Citra selalu ada di sisinya. Ia harus izin kerja cukup lama. Citra merawatnya dengan sangat telaten,
Bagus melihat istrinya semakin kurus dan menyuruhnya pulang, tetapi ia tidak mau. Bahkan Bu Wulan pun menyuruhnya pulang, tetapi Citra menjawab, "Kalau saya pulang, nanti ibu mau ke kamar mandi bagaimana?" Bu Wulan tidak berkata apa-apa. Tangannya hanya patah satu, tetapi menantunya begitu khawatir. Selama di rumah sakit, Bu Wulan perlahan mulai menyayangi Citra. Ia tidak lagi mengungkit soal cucu laki-laki. Melihat hubungan mereka membaik, Bagus pun merasa lega. Waktu berlalu, perut Citra semakin besar. Sudah masuk bulan ke-7. Bagus selalu mengantarnya kerja. Suatu hari, ia harus pergi keluar kota. Sore itu, di tempat kerja, saat Citra sedang menjahit, seorang rekan kerja mendorong bahunya. "Hei, kenapa kamu mencuri desain orang lain?" "Aku mencuri desain siapa?" jawab Citra tenang. "Desain Mbak Rini. Dia baru saja belajar desain biar bisa naik gaji." "Kamu iri, ya?" Citra bingung. Ini jelas-jelas desainnya. Ia melihat ke arah Mbak Rini yang sedang menangis di pojok ruangan, dikelilingi beberapa orang. Citra teringat, kemarin setelah selesai membuat desain, ia menunjukkannya pada Mbak Rini. Lalu ia mendapat telepon dari Bagus dan keluar untuk mengangkatnya. Saat sedang berpikir, Mbak Rini dan yang lainnya menghampirinya. Melihat raut wajah mereka yang tidak terkendali, Citra mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada ayahnya. "Kamu ini orang macam apa? Keluarga Mbak Rini itu susah, kamu malah mencuri karyanya. Kalau tidak punya kemampuan, tidak usah kerja." Citra dengan susah payah berdiri. "Aku tidak mencuri, aku mau bicara dengannya." "Mau menindas siapa kamu? Kami akan melindungi Mbak Rini. Sekarang kamu tidak punya backingan lagi, jangan harap bisa menindas kami." Citra sedikit marah. "Menindas? Kapan aku menindas kalian? Dulu kalian selalu minta bantuanku, dan aku selalu membantu. Sekarang kalian bicara seperti ini, kalian tidak keterlaluan?" Suasana semakin panas. Beberapa orang mendekati Citra. Ia mundur ketakutan, tangannya melindungi perutnya. Mbak Rini melihatnya dan berkata, "Jangan pikir karena kamu hamil, kamu bisa menindas orang lain." Mendengar itu, semua orang melihat ke perut Citra. Seseorang mendorongnya hingga jatuh. Citra terbaring di lantai, memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Satpam datang melerai kerumunan. Tepat saat itu ayah Citra datang dan melihat putrinya terjatuh. Ia langsung memanggil ambulans. Bagus yang baru saja selesai bekerja menerima telepon dari ayah mertuanya. Ia langsung pulang malam itu juga. Bu Wulan juga bergegas ke rumah sakit. Saat ia tiba, Citra sudah di ruang gawat darurat. Dokter bilang ia mungkin akan melahirkan prematur. Tangan Bu Wulan gemetar. Ia tahu betapa berbahayanya melahirkan prematur karena terjatuh. Dulu ia selalu tidak senang karena Citra mengandung anak perempuan. Tapi sekarang, ia hanya berharap Citra dan cucunya selamat. Tiba-tiba Bu Wulan teringat, setelah melahirkan Bagus, ia sangat ingin punya anak perempuan. Tapi kemudian suaminya meninggal. Bagus yang selalu ada di sampingnya. Saat mendengar Citra hamil, ia sangat berharap itu adalah cucu laki-laki yang bisa melindunginya seperti Bagus. Tapi saat ini, tangannya gemetar ketakutan. Ia sudah menerima, laki-laki atau perempuan, ia akan menyayanginya. Di sampingnya ada orang tua Citra. Menghadapi mereka, perasaan bersalah menyelimuti hati Bu Wulan. Ia melihat ibu Citra menangis dan mendekatinya. "Mbak, jangan khawatir, Citra akan baik-baik saja. Saya sungguh minta maaf. Dulu saya selalu keras padanya. Sekarang melihatnya seperti ini, saya juga sangat khawatir." Ibu Citra menjawab dengan terisak. "Semua yang dulu hanya salah paham. Kami tidak menyalahkanmu. Sekarang kamu sudah menyayanginya, itu sudah anugerah baginya. Semoga kali ini dia bisa melewatinya. Saya sudah suruh dia berhenti kerja. Tapi dia bilang mau kerja sampai akhir minggu ini." Tidak disangka malah terjadi hal seperti ini. 2 jam kemudian, Bagus tiba. Ia masih mengenakan pakaian kerja, wajahnya penuh keringat. Ia berlari menghampiri mertuanya. "Pak, Bu, bagaimana istri saya?" "Masih di dalam," jawab ayah Citra. "Kenapa dia bisa jatuh?"
Tadi Bapak sedang di rumah. Dapat pesan dari Citra minta dijemput. Begitu sampai, Bapak lihat dia sudah terbaring di lantai dikelilingi beberapa orang. Sepertinya bertengkar. Sudahlah, kita lupakan dulu itu. Pikirkan istrimu dulu. 3 jam kemudian, Citra berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Bu Wulan menggendong cucunya, air matanya mengalir. Sudah lahir, baguslah. Cucu perempuan atau laki-laki, sama saja baiknya. Bagus mendekati Citra, air matanya jatuh. Ia mencium kening istrinya. Sayang, untung kamu tidak apa-apa. Sakit sekali, ya? Citra tersenyum dan menggeleng. Anak kita mana? Ibu sedang menggendongnya. Citra melihat ke arah Bu Wulan yang sedang menimang cucunya dengan penuh haru. Hatinya merasa lega. Beberapa hari kemudian, Citra menceritakan semua kejadian di kantor pada Bu Wulan dan Bagus. Bu Wulan sangat marah dan berniat datang ke perusahaan untuk menuntut keadilan. Tetapi Bagus menahannya. Ia yang akan menyelesaikan masalah ini. Citra sempat berniat tinggal di rumah orang tuanya setelah melahirkan, karena khawatir Bu Wulan akan kerepotan, tetapi Bu Wulan tertawa. Tidak repot, ibu senang merawat cucu ibu. Bu Wulan bahkan sudah mengubah cara bicaranya pada Citra. Ia sering menceritakan kenakalan Bagus waktu kecil. Melihat keduanya akur, Bagus merasa tenang. Mereka menamai bayi itu Permata. Bagus datang ke perusahaan untuk meminta rekaman CCTV. Manajer menolaknya. Bagus mengancam akan memanggil polisi. Saat itulah Mbak Rini muncul dan meminta bicara berdua dengannya. Saya sungguh minta maaf. Semua ini karena saya. Tapi saya tidak menyangka akan jadi separah ini. Katanya dengan penuh penyesalan. Jadi, Anda yang mendorong istri saya? Mbak Rini menceritakan semuanya. 1 minggu sebelumnya, saya bertemu seorang gadis bernama Ririn. Dia menawarkan uang jika saya mau membuat Citra dipecat. Hari itu, setelah Citra menunjukkan desainnya pada saya, saat dia keluar menelepon, saya diam-diam memotretnya. Lalu saya membuat desain yang sedikit berbeda dan menyerahkannya lebih dulu. Saya bilang pada semua orang dia yang mencuri desain saya. Setelah itu, semua terjadi begitu saja. Semua ini salah saya. Waktu itu anak saya sakit parah, saya butuh uang. Tangan Bagus terkepal. Ia tidak menyangka Ririn akan berbuat sejauh ini. Ia keluar tanpa menjawab Mbak Rini. Masalah ini harus ia diskusikan dengan Citra, tetapi perbuatan Ririn tidak bisa dimaafkan. Ia menceritakan semuanya pada Bu Wulan. Ibunya juga sangat marah. Keduanya memutuskan untuk datang ke rumah Ririn. Sesampainya di sana, Ririn menyambut mereka dengan gembira, mengira mereka datang berkunjung. Orang tua Ririn juga ada di rumah. Bu Wulan memulai pembicaraan. Saya datang ke sini untuk berterima kasih atas bantuan kalian di masa lalu. Tapi saya tidak mengerti kenapa putri kalian berkali-kali ingin menghancurkan keluarga saya. Dulu dia menginap di rumah kami, berbohong dan membuat saya salah paham dengan menantu saya. Saya diamkan karena mengingat hubungan baik kita. Tapi kali ini, dia membayar orang untuk mencelakai menantu saya. Masalah ini tidak bisa saya diamkan lagi. Suasana menjadi tegang. Orang tua Ririn saling berpandangan. Ririn tidak menyangka Bu Wulan tahu semuanya. Tante bicara apa? Aku tidak mengerti. Kalau kamu mau, Tante bisa tunjukkan buktinya. Tapi Tante rasa, dengan hubungan keluarga kita, itu tidak pantas dilakukan. Ayah Ririn langsung angkat bicara. Jika memang benar itu perbuatan putri kami minta maaf. Kami yang tidak bisa mendidik anak. Bagaimana keadaan menantumu sekarang? Suara Bu Wulan dingin. Sekarang dia sudah lebih baik. Tapi hari itu, kalian tidak melihat betapa menderitanya dia. Dia dikeroyok, didorong sampai jatuh dan harus melahirkan prematur. Menantuku itu orang yang lembut, makanya mudah ditindas. Kejadian ini, anggap saja sebagai pelunasan utang budi kami pada kalian. Mulai sekarang, kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Bagus di sampingnya tersenyum menatap ibunya. Ia tidak menyangka akan melihat hari di mana ibunya membela Citra seperti ini. Dia tidak sebaik itu, teriak Ririn. Ayahnya langsung menamparnya.
Ririn menangis dan berlari ke kamar. Setelah menyelesaikan masalah itu, Bu Wulan dan Bagus pulang. Malam itu, Bagus dan Citra memutuskan untuk memaafkan Mbak Rini. Citra akan mencari pekerjaan lain. Bagus juga menceritakan bagaimana ibunya hari ini membela Citra. Citra tertawa, matanya berkaca-kaca. Kenapa menangis? Citra menggeleng. Mas, akhirnya. Ibu menyayangiku. Bagus mencium rambutnya. Ibu selalu menyayangimu. Beberapa waktu kemudian, Mbak Rini mengundurkan diri. Ia merasa bersalah dan sering datang menjenguk Citra, membawakan banyak kue. Sementara Ririn, sejak hari itu, orang tuanya menyita semua uang dan mobilnya. Ia diawasi dengan ketat. Suatu hari, beberapa rekan kerja Citra yang tahu kebenarannya mendatangi rumah Ririn. Mereka melempari Ririn dengan telur dan sayuran busuk, memakinya. Ririn lari masuk ke dalam rumah dengan malu, pakaiannya kotor dan bau. Tetangga sekitar membicarakannya. Pagi itu, Citra sedang duduk di teras, memandangi bunga. Bagus membawakannya semangkuk bubur. Bu Wulan menggendong permata, tersenyum bahagia menatap cucunya. Suara tawa bayi memenuhi rumah, membuat suasana menjadi ceria. Semua kesalahpahaman telah berlalu. Ibu mertuanya telah mengerti dan bersimpati padanya. Keluarga mereka kini hidup bahagia bersama,